tidak terjadi sakwasangka, ya, tidak terjadi sakwasangka, tidak terjadi apa namanya keraguan-raguan, mau bertanya kepada saya secara langsung juga segan. Nah, akhirnya apa? Mungkin bertanya kepada si A, bertanya kepada si B, bertanya kepada si C. Kemudian jawabannya mungkin tidak sesuai, mungkin ada yang dilebih-lebihkan, mungkin ada yang dikurang-kurangkan. Nah, lebih baik saya menyampaikan secara terus terang. Agar setelah ini kita tutup case ini dan kita fokus dengan impian dan tujuan kita. Nah, pertama-tama saya mau membahas dulu sejarah daripada perusahaan ini. Kalau Bapak Ibu ketahui perusahaan ini berdiri tanggal 29 Mei tahun 2018. Sebenarnya perusahaan ini sudah dimulai tahun 2018, yaitu sekitar bulan Februari awal mulainya. Nah, kemudian kita publikasikan dengan nama Ion Premier itu di bulan Mei tahun 2018 19. Kita sudah start itu sebenarnya menyiapkan segala sesuatu itu di tahun 2018. Kapan perusahaan ini mulai digagas? Waktu itu saya dan Pak Ade yang eh, Pak Ade kita ada di Bandung waktu itu. Nah, di Bandung kita ngobrol-ngobrol sambil ngopi, melihat kondisi perusahaan saya. Waktu itu saya jadi member, beda visi dengan perusahaan, perusahaan mau enak sendiri, dan segala macam alasan. Kemudian kita melihat fenomena banyaknya money game yang beredar, yang cenderung merugikan masyarakat. Kemudian saya ngomong sama Pak D pada saat itu, kita lagi ngopi. Kayaknya teman-teman ini bikin, mungkin Ade masih ingat, waktu kita di apa namanya di kafenya Clickshare. Saya ngomong begini, teman-teman ini bikin perusahaan nggak ada yang benar nih, saya bilang. Ya ngerampokin orang aja, saya bilang begitu sama Ade pada saat itu. Kayaknya kita harus bikin perusahaan nih. Nah mungkin Ade masih ingat nggak waktu itu kita bahas di situ, Pak Ade. Nah akhirnya apa? Saya ke Padang, Ade ke Padang. Kemudian kita ketemu di kantornya Ijba. Dulu kita punya perusahaan namanya Ijba dengan Pak Irawadi. Akhirnya kita ngumpul di kantor itu, kita merembukan sebuah perusahaan, ya itu tahun 2018. Nah, pada saat itu saya masih distributor di sebuah perusahaan yang sebelumnya. Nah, saya di perusahaan sebelumnya posisi saya waktu itu peringkat tertinggi. Dari tahun 2010, dari tahun 2008 sampai tahun 2015, penghasilan saya itu tidak kurang daripada 50 sampai 100 juta setiap bulan. Nah, kemudian tahun 2017 saya masih liburan ke luar negeri itu di bulan November. Tahun 2018 saya memutuskan mengajak Ade untuk membuat perusahaan, kemudian kita ke Padang kita buat perusahaan. Dengan bertiga waktu itu saya punya gagasan ini, kemudian Pak Ade Kaputra, kemudian Nirawadi. Nah, karena kita punya teman-teman, saya ajaklah Roni pada saat itu. Roni Wijaya, leader hebat dunia kirat, ya kan? Kita ajak dia bikin usaha, masuk ke dalam perusahaan ini. Nah, kemudian siapa yang mendanai daripada perusahaan ini? Ya, saya tahu kondisi teman-teman pada saat itu. Ade punya duit, tapi dia udah terlanjur beli rumah, udah terlanjur beli mobil. Saya punya tabungan. Nah, saya akhirnya membuat kesimpulan, oke deh, perusahaan ini saya modalin semua. Nah, tapi mereka masuk ke dalam perusahaan, ya karena kondisi kita pada saat itu, bisnis di sebelumnya lagi turun, saya ambil keputusan, udah deh, saya siap berkorban untuk memodali usaha ini. Nah, kemudian pada proses berjalan, Pak Dedi Chandra adalah salah satu orang pertama yang kita rekrut di bisnis ini. Ya, nah kemudian saya waktu itu all out di bisnis ini, saya mengambil keputusan bahwa saya harus meninggalkan perusahaan yang saya lama. Akhirnya saya keluar dari perusahaan sebelumnya dan saya tampil secara apa namanya secara terus terang bahwa saya adalah pemilik daripada perusahaan ini atau TH Network. Nah, disitulah kemudian ketemu dengan Bu Titin. Melalui jalur orang-orang yang saya rekrut, sebenarnya ada plan Anda lagi di atas selain Bu Titin, tapi beberapa plan Anda ini kemudian hilang lah pada proses perjalanan itu. Akhirnya Bunda Titin bertanya kepada saya masih ingat pertanyaan Bunda Titin waktu baru-baru memulai bisnis ini. Bunda Titin bertanya gini, Pak, ini tahun 2018, pada tahun 2019 di bulan Juni. Kira-kira TH ini berapa lama Pak Rio mau bikin? Mungkin Bunda masih ingat pertanyaan itu, gitu lah. Saya ketawa. Kenapa saya katakan ketawa? Ya pertanyaannya aneh gitu loh. Orang buka usaha kok udah nanya, baru buka usaha kok udah nanya kapan tutup gitu loh. Nah saya tanya, Ibu sampai kapan sanggup bertahan di bisnis ini? Ya kalau Pak Rio komit, saya komit. Nah makanya Bunda Titin komit sampai sekarang. Ya saya bilang, ya udah, Ibu harus percaya sama saya bilang.
Nah, akhirnya Pak, beliau jual motornya. Saya pikir waktu itu bercanda gitu loh. Tapi memang kenyataannya beliau jual motornya. Nah, mulailah kita bisnis ini sampai saya turun ke Pekanbaru, ketemu dengan Bu Rien, ketemu dengan Ida, kemudian beberapa teman-teman awal-awal itu sudah nggak ada lagi. Nah, kemudian pada saat mulai itu saya ajak Adi masuk. Jadi Adi Priatno masuk ke dalam THN ini pada saat perusahaan sudah berjalan, bukan merintis dari nol gitu loh. Roni Wijaya saya ajak di awal tahun 2018, dia hanya tak bertahan beberapa bulan kemudian cabut dari perusahaan, mengerjakan money game dan lain sebagainya. Nah, kemudian apa? Pada saat teman saya memprospek dia, menanyakan kepada dia, ada teman saya di Depok, waktu itu saya di Depok, bro, lu kenapa nggak bantuin saudara lu jalankan THN? Apa yang dia bicarakan? Dia katakan seperti ini, ngapain bro lu jalankan THN, nggak ada duitnya, dia bilang gitu. Nah, bayangkan Bapak Ibu, teman saya nanya ke saya, lu saudara lu gimana sih? Masa gua ngomong begini, dia jawab begitu. Saya sempat apa namanya ya kesal gitu loh, marah gitu. Beberapa bulan saya nggak cakapin Bapak Ibu. Akhirnya dia nelpon. Nah, di periode ini saya ajak balik masuk ke sini tapi belum masuk sebagai manajemen. Ya, saya ajak dia jadi udah lu jadi leader aja. Karena dia terus menghubungi saya karena mungkin udah sulit hidupnya, ngubungin saya lagi gitu loh. Jadi leader lah dia di THN. Nah, kami berjalan nih. Ade, saya, Irawadi, kemudian dia eh, minta dimasukin ke manajemen. Akhirnya saya masukin dia ke manajemen. Saya kasih saham. Adi Priyatno saya ajak masuk ke manajemen, saya kasih saham. Kosong, tanpa bayar apapun, tanpa bayar satu sen pun, Bapak Ibu. Nah, kenapa? Karena saya berpikir begini, biarlah saya modalin, tapi kita bangun sama-sama gitu loh. Kenapa? Karena mereka ini leader. Pasti mereka punya orang, ini punya orang, punya tim. Nah, kemudian kita besarkan sama-sama. Supaya apa? Supaya kita bisa sukses sama-sama gitu loh. Nah, kemudian kita rancanglah marketing plan di Ion Premier ini sebaik mungkin untuk percepatan income leader. Nah, pada saat kita meeting, saya sampaikan begini, teman-teman, kita ini bikin perusahaan, marketing plan-nya ini payout-nya besar. Jadi, kalau teman-teman mencari uang, cari uangnya di dalam membangun jaringan. Bukan di dalam pembagian hasil perusahaan, bukan di dalam mendapatkan gaji. Saya ngomong itu di awal. Jadi kalau mau uang besar, jaringan dikerjakan, bukan mengharapkan gaji, saya bilang. Tapi bukan berarti nggak ada gaji. Kita semua ada gaji. Tapi karena payout kita besar, maka ada batas maksimal gaji yang kita ambil. Jadi ada gaji sebagai manajemen, ada laba sebagai komisaris, mereka semua komisaris. Ada laba sebagai komisaris, ada gaji sebagai apa namanya sebagai manajemen karyawan. Kemudian sebagai leader, mereka juga dibantu disupport biaya operasionalnya, mengembangkan jaringan sendiri, dibantu biaya operasional, dikasih gaji, dikasih laba, bonusnya ambil sendiri, rewardnya ambil sendiri gitu loh. Nah, tapi jaringannya pada nggak jalan. Nah, kalau kita melihat di sini ada 4 tim di THN Network ini yang bergerak dari awal sampai sekarang. Pertama jaringan Bunda Titin, kemudian jaringan Bali, kemudian Dedi Chandra, kemudian Pak Bosko. Nah, 4 orang ini bukanlah orang-orangnya Adi Priyatno, bukanlah orang-orangnya Roni Wijaya. Ini adalah orang-orangnya saya. Orang-orangnya saya dulu. Boleh cek sama Pak Dedi Chandra, boleh cek sama Pak Bosko. Nah, kenal mereka di mana? Ya di THN gitu loh. Nah, jadi ini sejarahnya THN Network, Bapak Ibu. Kemudian kenapa ada co-founder? Co-founder ini, mereka ini komisaris sebenarnya, yang bertujuan adalah untuk mengembangkan jaringan mereka masing-masing, kemudian agar mempercepat pertumbuhan perusahaan di samping jaringan yang sudah ada sekarang. Nah, mereka-mereka ini termasuk Roni Wijaya, saya staking di bawahnya Adi Priyatno. Jadi posisinya Roni Wijaya, saya pribadi, akun saya pribadi, Roni Wijaya, Adi Priyatno, saya staking Dedi Chandra di bawahnya. Nah, yang mengerjakan Dedi Chandra ke bawahnya, itu saya yang handle langsung. Sama seperti saya handle Pekanbaru, sama awal-awal ya, sama seperti saya handle Bali, Siantar. Kita berganti kayak Siantar, saya kirim Pak Irwadi ngembangin di apa namanya di Siantar di awal-awal Pak Bosko bergabung. Mungkin Pak Bosko juga masih ingat. Nah, begitu juga di Bali, kirim Irawadi ke Bali gitu loh. Nah, jadi
dari 4 jaringan hidup ini, itu tidak ada jaringan murni yang dibawa oleh Adi Priyatno maupun oleh Roni Wijaya. Semuanya tenggelam. Bu Leni itu case-nya beda. Sebenarnya itu bukan rekrutan Roni. Nah, kita nggak bahas itu. Jadi biar 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 clear ya, bahwa mereka ini ada di dalam eh, jaringan TH Network itu kelimpahan, kena staking semua, ya, kena staking semua Bapak Ibu. Adi Adi Priyatno di bawah itu Dedi Chandra kaki besar. Posisinya sebentar lagi itu Safir. Bulan hampir 6 tahun di THN, Star Director aja belum. Roni Wijaya di bawahnya di Priyatno, di bawahnya lagi Dedi Chandra kaki besar, Safir Director aja belum. Nah, kalau misalkan posisi mereka di sini ada 3 tadi saya katakan sebagai komisaris, karena saya ajak mereka bangun perusahaan ini, ada laba sebagai komisaris, karyawan. Nah, sebagai karyawan ada gaji, sebagai leader saya kasih operasional, ya saya kasih operasional gitu loh. Nah, gaji sebagai karyawan ini lama-lama karena tidak produktifnya mereka tentu jadi catatan buat perusahaan. Ini lama-lama ngeluarin gaji tapi hasilnya nggak ada. Nah, itu akan menjadi catatan lain nanti. Nah, kemudian eh kenapa ada isu tentang sebuah perusahaan MLM baru namanya Verin? Saya akan membuka fakta ini kepada Bapak Ibu di hadapan para saksi yang ada. Siapa saksinya? Pak Ade Kaputra dan Irawadi. Jadi, eh, kenapa Verin ini ada? Jadi begini, bulan Januari tahun 2004, Roni Wijaya nelpon saya. Dario, ini ada orang mau ketemu, teman dia, atau teman dia lah, teman ngopi dia, misalnya mau ketemu. Ngapain? Saya bilang. Nggak tahu nih, dia ada proyek dari Turki. Dia dia mau konsultasi, mau segala macam lah. Nah, dia seorang leader juga, tapi saya nggak perlu sebutkan namanya di perusahaan lain, di perusahaan Turki. Kemudian ya udah, sudah datanglah ke kantor, saya bilang. Datanglah dia ke kantor. Ini awal mula Ferin ya, Bapak Ibu, supaya clear ini semua. Datang dia ke kantor. Kemudian ngobrol-ngobrol dia ngomong, Bang, mau nggak kerja sama saya? Kerja sama apa? Saya bilang gitu. Mau nggak Bang investasi ke saya? Investasi ngapain? Saya bilang. Saya mau buka master franchise-nya perusahaan Turki, dia bilang. Ya saya senyum dalam hati. Kenapa saya senyum dalam hati? Ngapain saya membiayai pesaing gitu loh. Membiayai pesaing yang dari luar negeri, kita biayai, kita bantu biaya, terus ngembangin di Indonesia. Kan konyol kita gitu loh. Nah waktu itu ada Pak Irwadi, mungkin ada Adi Piratno juga kalau nggak salah waktu itu ya. Kebetulan kita lagi meeting. Nah Roni Wijaya nggak ada pada saat itu. Nah kemudian saya ngomong begini, ngapain kamu buka perusahaan franchise? Saya bilang, mending kamu buka sendiri aja. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, dalam di perusahaan MLM kita ada asosiasi, namanya Asosiasi AP2LI. Di kantor THN ini banyak teman-teman dari MLM lain itu berkunjung, dan saya juga kadang-kadang berkunjung ke kantor teman-teman di perusahaan MLM lain. Jadi kalau kita bicara seperti itu, misalkan, kenapa kamu nggak buka aja? Itu namanya teman mau buka usaha, ya kenapa kita nggak dorong gitu loh? Karena bagi kita adalah rezeki orang nggak akan tertukar gitu loh. Poinnya di situ. Nah, kemudian dia ngomong, ini ada Pak Ade juga, kita ngomong ngobrol bertiga nih. Pak Irawadi dengar, kemudian keluar, dengar, kemudian keluar. Nah, saya ngomong begini. Jadi tahun 2021 waktu pandemi, ini orangnya juga Pak Irawadi tahu, Pak Ade Kaputra tahu ceritanya. Pada waktu pandemi, THN ini, jadi pada saat mendirikan THN ini ada perusahaan yang saya bikin, ada perusahaan 3, tapi bukan perusahaan MLM, perusahaan konvensional. Pertama, perusahaan konvensional saya adalah PT Virion Cipta Anando. Ini adalah perusahaan importir, Bapak Ibu, sekaligus perusahaan supplier untuk alat-alat pabrik di Perawang, di Indah Kiat. Jadi perusahaan Indah Kiat RAPP itu komponen-komponen pabriknya disuplai oleh perusahaan saya. Nah, perusahaan saya itu namanya PT Virion Cipta Anando, dikelola oleh adik saya di Perawang, di Pekanbaru. Dia direkturnya, dia yang ini kan. Nah, saya nebeng di situ. Nebeng untuk importir perusahaan kacamata, produk impor. Kalau Bapak Ibu dilihat di kotak kacamata misalnya, produk ini diimpor oleh PT Virion Cipta Nando. Nah, kenapa harus ada PT impor? Karena perusahaan MLM itu tidak boleh melakukan impor langsung. Jadi harus ada pihak ketiga yang melakukan impor. Jadi nggak boleh impor kemudian distribusikan. Jadi harus
ada perusahaan importir, ada perusahaan distribusi. Nah, makanya ada PT Virion itu. Nah, kemudian kita juga ada PT satu lagi namanya PT Tihago. Itu bergerak dalam transportasi online dan juga sedang apa namanya sedang berjalan dalam rintisan. Nah, jadi berbalik cerita teman yang datang tadi, tahun 2021 pada saat pandemi, ada teman dari Depok namanya Bambang datang ke saya. Ya, ini namanya teman ya, dia pernah bantu saya pernah bantu dia, ya ya berteman lah gitu loh. Bro, bisa bantu gua nggak? Ngapain? Saya bilang, saya ada proyek nih dari pemerintah untuk di Depok dalam apa namanya eh, pengentasan katarak. Nah, kebetulan lu kan punya kacamata, bantu dong imporin gitu loh. Jadi teman saya ini minta diimporkan kacamata ion untuk dipasarkan, bukan dipasarkan, dia bekerjasama dengan pemerintah itu 2.000 pieces, jadi disumbangkan gitu loh ke apa namanya ke yayasan apa, saya kurang nggak paham di situ. Terus saya tanya pembayaran gimana? Aman lah pembayaran, ada investornya katanya. Akhirnya apa? Karena teman saya orderkan ke pabrik tanpa minta dulu DP-nya. Ya nih Bapak Ibu, bodohnya saya gitu loh. Orang pesan produk nih saya orderkan ke pabrik pakai uang saya, sementara dia belum bayar nih 1 sen pun. Nah begitu barang datang, saya kasih ke dia. Nah ini barangnya bro. Nah begitu barangnya datang sama dia, dia ngomong sama saya, bro, ini investornya nggak jadi dan kayaknya proyeknya nggak jadi. Kan konyol ya kan? Duit saya kependam hampir hampir 700 juta di barang yang dia pesan karena kepercayaan teman saya aja, saya orderkan. Akhirnya Pak, barangnya nggak kejual, nggak jadi dia beli gitu loh. Akhirnya ngendap lah di gudang kita barang-barang tersebut. Nah, si teman yang mau buka Premaster franchise Turki ini saya ngomong begini, kenapa kamu nggak buka aja? Ya, ini bang, saya inilah segala macam nggak ngerti izin ya, kemudian segala macam lah, bla 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 bla. Akhirnya saya bantu bilang ngomong gini, kalau butuh bantuan, yuk saya bantu. Kamu mau apa? Saya bilang. Nah, akhirnya belum ada keputusan dia pada saat itu. Tapi saya ngomong begini, ini ada produk kacamata, dulu diorder oleh orang. Kalau kamu mau, ambillah kacamata ini, nanti bayar. Kalau sudah mulai berjalan, saya bilang. Oke deh bang, ya, nanti saya kabarin, saya pertimbangkan dulu. Seminggu kemudian dia datang. Oke bang, saya mau, dia bilang gitu kan. Tapi terus terang bang, saya lagi nggak ada duit sekarang. Saya sedang menjual tanah saya dan rumah saya di kampung, dia bilang gitu. Nah, tolong bantu saya pinjamin dulu saya uang untuk segala macam urusan. Nanti begitu tanah saya terjual, saya kembalikan duit abang. Ada Pak D di situ. Nah, oke deh. Saya bantuin Bapak Ibu. Minjam 10 juta, 20 juta, 30 juta, 50 juta. Saya kasih pinjam tuh. Ya kan? Kemudian mulailah berjalan perusahaannya. Belum belum berjalan, mulai berdiri perusahaannya. Nah, saya bantuin tuh. Ya, saya bantuin. Nah, kemudian ternyata setelah open, ya setelah open perusahaan ini belum ada omset, belum ada ini pergerakan, belum ada perkembangan lah. Ternyata dia bilang timnya banyak, ternyata nggak ada, zero gitu loh. Nah tiba-tiba jalankan perusahaan lain, ya kan? Dia kan janji sama saya nih mau bayar utangnya, jalankan perusahaan lain. Lah ini kan gimana ceritanya? Modal saya yang saya pinjamkan ke dia gimana ceritanya? Ya dia ngeles, Bapak Ibu, ngeles, pokoknya ngeles lah, nggak bertanggung jawab gitu loh. Nah saya waktu menjalankan Keling itu punya upline namanya Pak Azbadi Iriawan. Upline kami semua lah, upline Pak Irawadi juga, ya, upline Adi juga segala macam. Beliau tinggal di Medan, jadi setiap kali di beliau ke Jakarta, itu pasti mampir ke kantor saya gitu loh. Kita ngobrol, diskusi segala macam. Nah, pada saat yang bertepatan bulan puasa kemarin itu, bulan puasa tahun lalu, beliau nelpon nanyain bagaimana cara impor produk gitu loh. Ya saya jelaskan, saya ada perusahaan impor, gimana? Bapak mau impor produk? Enggak, saya juga berpikir nih bikin perusahaan, dia bilang gitu. Ya namanya orang mau buka usaha terus kita mau mau bilang apa gitu loh kan. Nah terus saya ngomong begini, Pak mau nggak mengakuisisi, membeli perusahaan yang dulu saya mau apa namanya yang orang dulu ngutang ke saya, udah saya modalin buka apa namanya produknya, kemudian saya pinjamin duit segala macam, Bapak mau nggak akuisisi? Saya bilang. Nah akhirnya Pak kita meeting, kita ketemu, akhirnya dia akuisisi lah perusahaan itu, namanya Verin. Artinya diakuisisi oleh upline saya ini. Nah tapi dia ngomong begini, tolong bantu ya.
untuk sementara waktu sampai saya jalan, bantu dalam hal petunjuk apa yang harus saya lakukan, misalkan mulai perizinan, kemudian mengenai apa namanya eh, apa apa desain-desain gitu loh. Ya, Irowadi kenal dekat kan, hubungan kita baik gitu. Akhirnya kita bantu, bantu ya kan. Nah, waktu itu Roni Wijaya sudah saya pecat dari THN, ya. Nanti alasan pemecatan saya kasih tahu. Sudah saya pecat dari THN, tapi hubungan kita masih baik karena saya tidak menyatakan dia saya pecat gitu loh. Ada skenario yang saya rancang untuk mengeluarkan dia. Dia menjalankan bisnis GTA, kemudian dia menjalankan prep, ya. Saudara RW ini menjalankan GTA, menjalankan apa namanya prep. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah lihat tuh dia posting apa segala macam kan. Nah, kemudian pada saat itu dia ngomong ke saya, ini perusahaan apa namanya orang-orang ini nggak jadi pecat gitu loh. Irawadi nggak jadi pecat kah? Siapa namanya si Adi Prano nggak jadi dipecat kah? Billy nggak jadi dipecat kah? Kenapa dia sini dipecat? Dia bilang, nggak sabar dong belum. Dia bilang gitu kan. Jadi saya masih berusaha untuk menyembunyikan agar tidak jadi konfrontasi dengan saudara RW ini. Ya, karena mengingat ada hubungan hubungan keluarga dan sebagainya gitu loh. Nah, dia merekomendasikan nih, pecat nih orang-orang ini, yuk kita jalan lagi di THN. Saya bilang dalam hati ya kan, saya baru membuang penyakit, masa saya mau masukin penyakit lagi gitu. Nah, itu singkat cerita Bapak Ibu, dia merongrong saya nih mengenai Ferin itu bagaimana segala macam. Ini kan dia orang awal yang memperkenalkan sini. Dia minta masuk ke Ferin ini. Saya bilang, Ferin ini bukan punya saya. Saya bilang, saya meminjamkan produk untuk menjualkannya. Iya, ya produk yang kacamata tadi. Tapi kalau kebijakannya untuk menerima orang menjadi bagian daripada tim itu bukan wewenang saya bilang. Anda hubungin aja tuh, kamu hubungin aja pemiliknya saya bilang. Nah, akhirnya apa? Ya namanya upline, akhirnya apa? Mereka bergabung lah, dia ikut bergabung lah di situ, tapi tidak sebagai manajemen, hanya sebagai leader. Cuman saya rekomendasikan nanti dia akan dikasih laba sekian gitu kalau seandainya saya berkembang. Nah, di perusahaan itu apa yang terjadi? Begitu dia udah jalan di perusahaan itu, dia minta ke saya untuk rewardnya, reward sapirnya. Bapak Ibu mungkin masih ingat kita menerbitkan reward baru Sapphire Director. Nah, saudara RW ini poinnya masih jauh, masih ada sekitar 500 poin lagi untuk mencapai Sapphire. Dia ngomong ke saya, tolong dong cairkan reward saya. Reward yang mana? Saya bilang. Ini awal saya mulai kelas nih. Sebelumnya ini tapi saya nggak mengemukakan apa yang saya rasakan gitu. Bisa nggak cairin reward saya yang 150 juta? Reward yang mana? Saya bilang. Itu reward Sapphire. Lah, kamu kan masih kurang nih 500 juta lagi, 500 pin lagi. Kok minta cairin sekarang? Saya bilang. Berdalih lah, bla 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 segala macam. Terus saya bilang, kaki besar itu siapa yang bangun? Saya bilang. Itu kan bukan kamu yang bangun, orang saya bilang. Kenapa kamu tuntut rewardnya? Nah, itu awal awal perdebatan saya dengan dia, Bapak Ibu. Jadi aneh aja, rewardnya masih 500 terus minta gitu loh. Kemudian dia ngomong gini, ya saya mau buat modalin Ferin. Ya kalau bicara modalin Ferin ngapain ke saya gitu loh. Nah, itu Bapak Ibu ya awalnya. Nah, kemudian kenapa saudara RW ini saya pecat dari THR? Beda ya, Pak Adi Priatno itu tidak saya pecat. Saudara RW saya pecat. Pemecatan saudara RW ini agak rumit Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia ada di akta. Jadi semua co-founder ini karena saya merasa ini adalah bagian daripada tim supaya mereka percaya kepada saya dalam menjalankan bisnis ini, hak-hak mereka saya jaga, saya masukin mereka ke dalam akta. Jadi berapa kali kita melakukan perubahan akta, Adi masuk, Roni masuk ke dalam akta, semua masuk, Billy terakhir pun saya rekrut masuk juga ke dalam akta. Nah, pada saat terjadi masalah, kan kita bumerang gitu loh. Bagaimana caranya ini? Memberhentikan dia, terus bagaimana perubahan akta? Akhirnya saya rancang skenario, Bapak Ibu. Skenario itu kita rancang dengan Pak Ade, Pak Adi, Irawadi, bagaimana cara mengeluarkan orang ini dari akta. Nanti saya ceritakan case-nya kepada Bapak Ibu, dan saksi-saksi juga ada di sini. Saya rancang skenario begini, Ron, perusahaan ini kayaknya nggak bisa bertahan nih, saya bilang. Kenapa? Karena nggak ada omset. Alhamdulillah omset kita masih ada sampai sekarang, Bapak Ibu. Cuman saya bilang, ini nggak bisa nih, kayaknya kamu harus cari aman dulu deh, saya bilang gitu. Kayaknya kamu cari perusahaan lain dulu, kamu cari aman aja dulu, saya bilang. Kalau terjadi apa-apa dengan perusahaan ini, biar saya tanggung jawab, biar kamu nggak terlibat, saya bilang gitu. Ini strategi saya mengeluarkan dia dari akta, Bapak Ibu, sebelum saya pecat gitu. Nah, akhirnya apa? Kita ngumpul dari Jakarta, kita alhamdulillah semua legowo untuk tanda tangan perubahan akta.
Nah, akhirnya apa? Karena tidak mungkin mengeluarkan satu orang, semua terpaksa dikeluarkan gitu loh. Pak Erwadi juga terpaksa harus keluar, Billy keluar, kemudian Pak Adi juga terpaksa keluar. Yang tinggal tuh saya dengan adik, komisaris dan direktur gitu loh. Nah, kemudian setelah itu dia mulai apa namanya, mulailah bertualang kan ke sana kemari menjalankan beberapa MLM, kemudian sampai case Perin yang tadi. Nah, dia apa namanya bentrok dengan saya di Perin karena minta reward dia di TN dicairkan. Nah, awal kenapa saya pecat dia, Bapak Ibu? Sebenarnya saya tidak mau menceritakan aib orang gitu. Tapi perlu saya tegaskan kepada Bapak Ibu bahwa isu-isu yang digembar-gemborkan sekarang ini dalam memprospek mitra-mitra kita itu memojokkan saya dan memojokkan perusahaan gitu loh. Tidak memakai cara-cara yang profesional. Jadi yang dikemukakan adalah oh perusahaan mau tutup nih, ini segala macam. Nah, jadi kalau ada beberapa teman misalkan beberapa waktu yang lalu dia membuat status di WA. Saya menyuruh dia memprospek si A, si B, si C. Itu ada case sebelumnya. Case itu begini, Bapak Ibu. Dia nantang-nantangin saya. Kalau saya keluar dari THN, saya jalankan MLM lain, saya posting di Facebook, pasti member-member THN akan bertanya, nah gimana kalau saya member ini ikut saya? Dia bilang gitu. Ya saya bilang terus terang, ya udah kalau ada yang ikut kamu silakan, saya bilang. Tapi saya yakin kalau ada yang ikut dia konyol gitu loh. Nah terus dia cerita si A si B dekat dengan dia. Kemudian saya bilang ya udah kamu prospek lah itu, prospek si A, prospek si B, prospek si C, prospek saya suruh prospek semua leader-leader gitu loh. Saya suruh, kenapa? Saya tantang. Dia nantang saya tantang balik gitu loh. Itu konteksnya itu, Bapak Ibu. Jadi bukan, kamu prospek ini ya, untuk pindah-pindahkan ITN ke PLN, itu goblok namanya gitu loh. Bukan itu konteksnya. Saya ditantang seolah-olah power dia ini besar. Jadi kalau dia ikut MLM lain, semua leader-leader TNI akan ikut dia. Nah itu konteksnya, Bapak Ibu. Makanya saya tantang benar, ya udah kamu prospek. Coba. Gitu. Nah, makanya Bu Imat sempat nanya saya, Pak, benar ini. Itu konteksnya Bu Imat. Gitu loh. Jadi bukan saya menyuruh dia, tapi dia menantang saya tantang balik gitu loh. Nah, itu konteksnya. Nah, kemudian kenapa saudara Eru ini dikeluarkan, dipecat? Sebenarnya kasusnya ini sudah lama dan berulang-ulang, Bapak Ibu. Sebenarnya saya tidak mau mengungkapkan ini, tapi apa boleh buat gitu loh. Supaya Bapak Ibu paham apa kronologi yang sebenarnya. Jadi kalau dia membuat status-status di WA, di Facebook, segala macam, inilah faktanya dan saksinya ada. Oke, kita buka yang pertama. Korupsi. Apa korupsinya? Mungkin Bapak Ibu yang pernah berbelanja ke perusahaan, pernah transfer ke rekening dia terlebih dahulu. Bu Leni pernah, Bu Nur Rasni pernah, Bu Indah mungkin juga pernah, Bu Gustini juga mungkin pernah gitu. Transit dulu ke rekening dia, misalkan nih, setelah transit baru di rekening ditransfer ke rekening saya atau ke rekening perusahaan. Kenapa? Ada permainan di situ Bapak Ibu. Bu Gustini misalkan atau Bu Leni misalkan belanja produk yang senilai 1.850.000. Tapi dilaporkan ke CS produk yang 1.650.000 atau produk yang 1.500.000. Selisihnya 200.000, 300.000 kali sekian itu diambil gitu loh. Nah produknya gimana? Produk tetap dikirim sesuai dengan yang dipesan oleh misalkan boleh nih. Kenapa dikirim sesuai dengan? Karena dia punya produknya. Dari mana? Dari minjam ke kantor, ngambil di kantor gitu loh. Nah, ini case yang pertama ya, korupsi di situnya. Nah, dan itu sudah terjadi bertahun-tahun, Bapak Ibu. Cuman saya maklumin gitu ya, udahlah selagi saya bisa memberikan saya backup, saya maklumin gitu loh. Tunggu aja nanti saya bilang sampai puncaknya habis loh, kayak gitu ya. Nah kemudian ambil produk, alasannya untuk sampel bawa keluar kota A ambil produk sekian, ambil produk sekian, ambil produk sekian. Tadi saya cek di CS, ternyata utang produknya di kantor itu 421 paket produk, Bapak Ibu. Produk yang dipinjam nih bawa-bawa. Nah, ternyata produk inilah yang di switch seperti itu. Ya. Kemudian produk ini juga lah yang dijual bawah harga kepada member-member yang mungkin Bapak Ibu juga pernah jadi korbannya dan mungkin member Bapak Ibu juga pernah beli produk yang tanpa PIN. Saya punya datanya kok. Ada member yang belanja beberapa kali belanja itu tanpa PIN dijual dengan harga di bawah harga. Nah, itu case kedua. Case ketiga, pendaftaran member untuk training masuk ke rekeningnya dia. Nah, beberapa kejadian trainingnya batal, duitnya tidak dikembalikan kepada member itu. Apa yang terjadi? Membernya nanya ke saya, ini saya udah transfer duit nih.
tapi trainingnya nggak jadi, kok nggak dibalikin duitnya? Oh, saya membela juga. Saya bilang, ya udah mungkin kelupaan, mungkin rekening apa ATM-nya rusak segala macam. Akhirnya saya yang transfer, Bapak Ibu. Kejadiannya di sini Nunukan. Ada Pak Dedi Chandra di sini. Ya, betul nggak Pak Dedi? Nah, akhirnya saya kan yang ganti gitu loh. Kemudian yang kedua, pembelanjaan leader-leader yang under dia, ada yang tidak dilaporkan ke perusahaan dengan berdalih ATM-nya ketelan lah, inilah itulah segala macam. Termasuk Bu Leni sendiri saya pernah selamatkan duitnya. Bagaimana saya menyelamatkan? Total pembelanjaan itu 15 juta. Ya, ini baru-baru ini sebelum beberapa bulan sebelum dia dipecat nih. Kemudian duit ini diterima masuk ke rekening dia, tapi tidak dibelanjakan ke produk dan dibelanjakan ke PIN. Nah, boleh ini ngadu ke Pak Adi Priano, Pak Adi Priano ngadu ke saya. Akhirnya apa? Saya talangin. Nah, kemudian ada lagi case yang lain, yang nyata-nyata nih. Kita ada Tiago, kita pernah dulu share saham kepada teman-teman yang ingin investasi di Tiago, para leader. Satu orang leader, namanya Cikgu, bisa konfirmasi kalau kita punya Facebook. Dia transfer ke saudara RW ini tanpa sepengetahuan saya, tanpa sepengetahuan Pak Ade, tanpa sepengetahuan Pak Adi Priano, transfer 25 juta ke rekening dia, di follow up sendiri gitu. Dan duitnya nggak ditransfer ke perusahaan Tiago. Nah, orang ini kan cikgu ini ngamuk-ngamuk gitu loh, nanya terus. Akhirnya apa? Sampai ke kuping saya, akhirnya saya ganti Bapak Ibu duitnya. Nah, ini baru pakai saja Bapak Ibu. Kemudian yang paling membuat saya itu marah adalah menghancurkan jaringan TAN yang under saya dan undernya Pak Dedi Chandra. Apa itu? Di Tanjung Balai, kita punya stokis Bapak Ibu. Stokis THN di Tanjung Balai, dan itu juga duitnya di Sweet gitu loh. Sehingga nilai nilai dia buka stokis sekian di Sweet ya lebihan buat dia lah adalah sekitar 2 sampai 5 juta gitu loh. Nah, stokis ini under adalah orangnya Pak Dedi Chandra sebenarnya. Kemudian karena dia mengisi acara berapa kali ke sana, didekatin lah orang ini. Kemudian dipinjam uang, dia pinjam uang ke situ ke si apa namanya ke si stokis ini sebesar 60 juta. Duit dipinjam 60 juta ini untuk apa? Ya, kita nggak ngerti. Alasannya adalah saya mengembangkan jaringan, nggak dikasih modal, nggak dikasih operasional oleh perusahaan. Ya itu alasannya. Dia kemana bergerak, dibiayai semuanya. Tidak ada satu co-founder pun yang bergerak tanpa biaya personal dari perusahaan, Bapak Ibu. Tapi dia beralibi seperti itu. Nah, sehingga Bapak Ibu mungkin ingat ya, Dodi Sirait, kita bukanya namanya. Dodi Sirait ini orang yang loyal dengan TAN pada awalnya. Tapi karena dekat dengan dia, saya nggak tahu nih kenapa dia bisa akhirnya masuk ke MLM lain, kemudian ngajak teman kita Ida Wardani. Nah, Dodi Sirait ini, downline dia itu adalah yang punya stokis. Dia yang jadi saksi dalam surat perjanjian pinjam meminjam saudara RW ini supaya si apa namanya yang punya stokis ini mau minjamkan uang. Apa jaminannya? Jaminannya adalah mobil BMW 320 hitam yang dia pakai di Pekanbaru, itu adalah mobil saya yang saya kasih pinjam buat dia untuk operasional di Pekanbaru. Itu bukan dibeli, Bapak Ibu. Itu mobil saya kasih pinjam. Nah, ini mobil untuk operasional. Kenapa? Pak Adi punya mobil, Irawadi waktu itu punya mobil, dia nggak punya mobil. Di awal-awal nih, udah nih bawa aja mobil ini Pekanbaru. Saya kasih mobil BMW 320. Berikut BPKB-nya saya pinjamin. Kenapa? Karena mau balik nama di situ karena balik nama dari orang sebelumnya, udah balik nama atas nama kamu, nanti kita hitung-hitungan pada saat dapat reward. Dapat reward dia mobil itu bablas gitu loh. Dan digadaikan mobil itu kepada pemilik stokis tanpa ada fisik barangnya, hanya janji aja. Akhirnya itu bermasalah sampai sekarang dan uang orang itu belum dibayar sampai sekarang. Nah, kemudian mobil kedua yang saya kasih adalah mobil Mercy C200 yang dipakai dia sekarang, kalaupun mobil itu masih ada, itu mobil saya. Saya kasih lagi ke dia. Pada saat dia keluar, saya pecat, saya kasih mobil. Bapak Ibu bayangkan, orang dipecat karena kasus kesalahan-kesalahannya, saya kasih mobil. Gitu loh. Alasannya apa? Di Pekanbaru anak banyak, naik motor susah, segala macam. Udah deh. Lintuh hati saya kasih udahlah bawa lah. Sementara seharusnya dia harus menyelesaikan hutangnya kepada perusahaan sebesar 163 juta lebih kurang. Di samping produk yang lain, Bapak Ibu. Nah, jadi skenario yang kita rancang adalah bagaimana dia keluar, memecat dia adalah dengan mengatakan perusahaannya akan saya tutup. Itu benar gitu. Saya mengatakan itu.
supaya dia bisa keluar dari akta. Nah, setelah dia keluar dari akta, saya masih tetap menjaga komunikasi, ya dia telepon saya balas, saya angkat, kemudian di WA kadang saya balasnya sekedar itu aja gitu loh. Nah, sampai dia ngomong begini, kapan perusahaan mau ditutup? Terus saya ngomong gini, kayaknya nggak jadi saya tutup deh, saya bilang. Omset masih bagus kok, produk masih banyak. Nah, Bapak Ibu, perlu diketahui, perusahaan ini masih punya stok produk hampir 10 miliar di gudang. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat video yang di shootnya Pak Billy, ya ada di ruko yang satu, kemudian ruko yang satunya lagi, ruko untuk gudang, dan ada ruko yang satu bakal kantor THN, kemudian di kantor THN sekarang, total produk itu lebih kurang sekarang ini ya hampir 10 miliar Bapak Ibu. Termasuk beberapa produk kita yang baru diorder di pabrik Prime Cell itu ada sekitar insya Allah Prime Cell ya itu kan tadi saya dapat informasi dari pabrik akhir Februari ini sudah selesai. Kemudian kita juga lagi memesan beberapa produk kacamata varian baru. Nah, itu juga lagi kita pesan sekarang ini lagi dalam apa namanya proses pembuatan. Terus terang Bapak Ibu, secara cash flow saat ini perusahaan memang tidak punya cash banyak. Kenapa? Karena produk kita ada gitu loh. Kita ini pedagang. Pedagang ini uangnya lebih banyak di rekening atau dalam bentuk barang, Bapak Ibu. Kalau pasti dalam bentuk barang. Kenapa? Kalau dalam bentuk uang, nah itu bahaya tuh. Kenapa bahaya? Ya bisa aja untuk itu selesai gitu loh kan. Tapi barang kita itu masih ada stok barang kita lebih kurang total semuanya 10 miliar, Bapak Ibu. Aset perusahaan juga masih ada ruko 2. Nah, saya juga masih punya beberapa mobil lagi. Jadi kalau ada isu yang mengatakan oh, perusahaan bangkrut segala macam, nggak mungkin saya umbar apa yang dimiliki oleh perusahaan gitu loh. Nah, itu poinnya yang pertama Bapak Ibu. Kemudian saudara RW ini, ya, kenapa dia dipecat? Case-nya itu gitu loh. Dan orang-orang yang terlibat dengan artinya orang-orang yang pernah menjadi korban itu ada di Zoom ini. Bisa dikonfirmasi ke mereka. Kasus itu yang balai ada Pak Deddy Chandra. Kasus boleh ini pernah kena, makanya saya izinkan boleh ini pindah dengan apa namanya dengan Ida Wadani. Jadi makanya teman-teman jangan salah paham gitu loh. Kenapa boleh ini saya izinkan? Karena dia jadi korban gitu loh. Dan ternyata ada beberapa yang lain lagi sebenarnya di samping yang pembelanjaan itu gitu loh. Nah, sekali lagi saya mohon maaf, saya sebenarnya tidak ingin membuka ini, tapi apa boleh buat gitu loh. Beberapa bulan ini kita diserang terus, diserang terus, diserang terus. Saya tidak mungkin membalas di postingan di Facebook, Bapak Ibu, tidak mungkin di WA. Rasanya nggak, masa sih CEO isi postingan seperti itu gitu. Dan kenapa kita tidak buka juga Zoom ini secara luas? Hanya kepada orang-orang yang merasa saya mewakili gitu loh, mewakili apa namanya kalau nanti ada serangan seperti ini, Bapak Ibu punya kantornya seperti apa gitu loh. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kenapa co-founder ini dibubarkan? Nah, co-founder ini dibubarkan sebenarnya apa ya? Kalau saya bilang efisiensi Bapak Ibu. Kenapa? Karena beberapa co-founder di dalam bisnis ini, di dalam perusahaan itu tidak produktif. Sementara mereka digaji, ya. Mereka mengembangkan jaringan, mereka digaji, mereka dapat laba, dapat operasional, tapi jaringannya tidak berkembang gitu loh. Dan yang diharapkan itu hanya gaji dari omset Bapak Ibu semua, under saya ke bawah gitu. Bukan undernya mereka. Kalau under mereka yang jalan mereka nikmatin apa boleh buat, nggak ada masalah gitu loh. Bapak Ibu semua under saya. Bu Titin ke bawah under saya. Tak ada hubungan bisnis tuh jaringan tuh dengan mereka. Dedi Chandra under saya gitu loh. Siapa lagi Pak Bosko Bali under saya jelas gitu loh. Nah, mereka-mereka yang co-founder bertugas di lapangan ini bukannya membuat perusahaan berkembang, ya, 2 co-founder di Pekanbaru apa hasilnya? Di Stokis dibikinkan meja pingpong, itu kan konyol namanya. Papan tulis dibanyakin nggak apa-apa, training setiap hari nggak apa-apa kalau nggak ada kerjaan. Nah, datang ke Stokis duduk main pingpong, saya gaji setiap bulan. Datang ke Stokis main pingpong, saya gaji setiap bulan. Lama-lama perusahaan bisa bangkrut gitu loh. Bangkrut kenapa? Bangkrut gaji mereka. Makanya saya bikin yang namanya adalah challenge. Saya bikin challenge kepada Pak Bidi dan Pak Adi Priatno. Silakan Bapak Ibu konfirmasi dengan beliau. Pak Adi Priatno, saya tidak ada hubungan masalah pribadi dengan beliau. Beliau orang baik. Ya, terus terang saya katakan, beliau orang yang jujur. Tapi beliau juga punya kelemahan. Kelemahannya kurang kreatif.
Nah, gitu loh. Saya berikan tantangan. Tantangan apa? Saya akan mengangkat satu orang jadi GM. Di antara dua co-founder di lapangan yang tersisa, kalau Pak Irwadi udah jelas tuh, tugasnya adalah bagian support system dan segala macam desain. Jadi kalau founder berdua nih, siapa yang mau saya angkat jadi GM nih? Saya kasih surat beberapa bulan yang lalu, saya lupa tanggalnya, saya kasih. Cari omset 65 pin, 65 juta atau 65 pin di kaki kecil selama 2 bulan. Nah, sebagai bahan bakarnya, saya kasih dana operasional 7,5 juta setiap bulan untuk masing-masing founder. Apabila target tercapai, kompensasinya adalah kenaikan saham, kenaikan gaji, kemudian diangkat menjadi GM di THN. Fair dong. Saya kasih tantangan, saya biayain, kemudian kalau tercapai, dapat semacam penghargaan lah ke finansial yang lebih meningkat. Tapi kalau tidak tercapai, posisi Anda sebagai karyawan, ya ingat ya kan mereka ada 3 posisi nih. Komisaris, ada persentasenya, saham, laba perusahaan, karyawan, gaji, leader, ya operasional. Ini saya stop, saya bilang. Gaji Anda saya stop. Kenapa? Karena saya tidak sanggup lagi menggaji Anda pada saat menjadi karyawan, tapi posisinya di rumah. Ngakunya manajemen tapi posisinya di rumah, ngurusin rumah tangga. Itu namanya karyawan manajemen rumah tangga atau karyawan rumah tangga. Saya stop ya, saya bilang. Adil dong. Kalau capai target, saya kasih kompensasi. Kalau nggak capai target, ini nggak, saya bilang. Gaji nggak, saya bilang. Nah, berjalan 2 bulan, tidak ada hasil sama sekali. Pak Billy sebelum berjalan, dia nggak bendera putih. Gue nyerah bro, gue mau ke Amerika. Oke, tinggal satu orang, Pak Adi. Pak Adi tidak tidak menyelesaikan tantangan itu secara penuh. Artinya omsetnya baru nggak ada, Bapak Ibu. Hanya ada beberapa 3 pin atau 4 pin lah dalam waktu 2 bulan. Tapi tetap operasional tetap berjalan gitu loh. Nah, posisi sebagai komisaris, walaupun akta sudah dibubarkan, hak-haknya tetap sampai kita melakukan perubahan akta yang terbaru gitu loh. Tapi karena mungkin terlanjur baperan, akhirnya mengundurkan diri dari komisaris Pak Adi. Ya. Nah, kemudian haknya persentase dia sebagai komisaris di perusahaan karena dia mengundurkan diri sebagai komisaris juga saya keluarkan. Nilainya adalah nilainya. Mungkin Bapak Ibu udah tahu. Nah, Roni Wijaya pada saat saya pecat dari THN, saya kasih juga kompensasinya. Padahal dia ada utang nih di perusahaan 65 juta, saya kasih kompensasinya 1 mobil Mercy. Ya kadang-kadang saya pikir saya ini baik apa tolol gitu loh. Tapi ya sudahlah, mungkin itu bagian daripada rezeki mereka gitu loh. Kalau perusahaan ini bangkrut dan mau tutup, Bapak Ibu, kompensasi mereka ini nggak akan saya bayar. Ya, uang, misalkan nih, kita bicara kompensasi, bukan kompensasi sebenarnya, hak mereka sebagai komisaris. Toh perusahaan bangkrut, perusahaan mau bubar, ngapain lu masih dikasih pengembalian sahamnya? Karena ada uangnya, makanya saya kasih gitu loh. Karena ada aset, makanya mobil, makanya ini saya kasih. Karena dia butuh, dia minta. Gitu loh. Oke, 1 jam ya. Nah, isu perusahaan tutup ini itu berawalnya dari situ, Bapak Ibu. Karena saya tidak punya cara lain nih. Bagaimana cara membubarkan akta itu? Salah satu alasan pembubaran akta hanya dengan perusahaan tutup. Nah, akhirnya apa? Ya pada saat itu kita akan memperbaiki lagi, akan membuat lagi perubahan akta yang baru untuk masuk lagi semua. Tapi sudah terlanjur nih. Pak Adi, ya saya sesalkan sebenarnya beliau, saya keluar dari THN. Ya. Sebenarnya pada saat dia tidak terima gaji, sebenarnya kan saya juga punya planning buat dia. Dia sebagai leader gitu loh. Kalau dia sebagai leader, ya nggak mungkin lah saya merem gitu loh kalau dia kesulitan di lapangan. Nah, gitulah kira-kira Bapak Ibu. Dan pada akhirnya kan beliau menjalankan MLM lain, mengajak beberapa teman-teman kita. Kemudian ya saya nggak tahu lah, mudah-mudahan tidak lah ya, mempropagandakan juga bahwa THN akan tutup. Nah, sebenarnya dia tahu konsep strateginya Pak. Dan pengeluaran co-founder yang inisial RW ini itu tidak terkait dengan Pak Adi Priatno, itu case-nya berbeda gitu loh. Jadi ini virus memang harus saya buang gitu loh. Dan saya udah ngomong dengan Pak Ade, ini harus dibawa ke ranah hukum. Kenapa? Karena kita udah memaklumi, memaafkan, kita masih diajar-ajar terus, sementara saya tidak bisa menjawab.
Dan kita akan bawa ke ranah hukum mengenai hak-hak perusahaan yang masih ada sama dia. Di antaranya adalah barang yang digelapkan, kemudian perdataannya adalah pinjaman yang tidak dibayarkan gitu loh. Nah, jadi itulah Bapak Ibu apa namanya isu-isu yang mereka mereka eh, gaung-gaungkan supaya Bapak Ibu dan teman-teman semua hilang kepercayaan kepada saya. Oh, Pak Rio main dua kaki ini, ada perusahaan lain segala macam. Case-nya itu Bapak Ibu. Nah, kenapa saya misalkan menawarkan ini produk? Ya, karena produk itu kita nggak bisa jual karena brandnya beda gitu loh. Ini diambil dari PT Virion yang tadi, Bapak Ibu, yang importir itu bukan dari THN-nya. Nah, daripada produk ini menumpuk nggak karu-karuan, kita nggak bisa jual. Makanya ada orang yang mau buka perusahaan, ini ambil produknya, saya jual gitu loh. Itu maksudnya Bapak Ibu. Nah, jadi bila Bapak Ibu sebagai seorang pedagang pasti memahami konsep itu gitu loh. Ini pada barang kita ada nih, kita nggak bisa jual, nggak mungkin kita kubur gitu loh. Nilainya bukan sedikit Bapak Ibu, hampir 800 juta. Nah, makanya saya kasih itu. Dan beruntungnya, upline saya mau mengakuisisi, mau mengambil perusahaan itu untuk dia jalankan gitu loh. Dia bilang, oh dia oke dia bisa ambil daripada kamu rugi banyak gitu. Nah, perusahaan itu pun dibangun, itu marketnya berbeda Bapak Ibu. Bukan market kita. Upline saya ini, dia adalah pelatih saya di bisnis sebelumnya. Dia punya jaringan besar. Perusahaan dia buat perusahaan MLM itu untuk menampung timnya di Medan gitu loh. Tim bisnisnya dia yang crossline saya karena crossline dia ini crossline saya ini dalam di under dia ini nggak mungkin saya bawa ke sini gitu loh. Nggak mungkin saya bawa ke THN, Bapak Ibu. Kenapa? Karena pada saat saya memulai bisnis THN ini, saya memang tidak mengajak mereka, saya tidak mengajak orang-orang dari dari perusahaan tempat saya sebelumnya. Kenapa? Karena saya berpikir saya bisa bangun sendiri. Saya tunjukin bahwa saya leader di perusahaan sebelumnya, saya juga bisa bangun jaringan baru gitu loh. Nah, makanya yang join di Keling di THN ini orang-orang Keling itu adalah orang-orang dekat saya. Misalkan Pak Deddy Chandra, Irawadi, ya orang-orang dekat dengan saya gitu loh, yang memang udah kayak saudara. Nah, kemudian misalkan Pak Adi gitu loh. Nah, jadi beda itulah konteksnya Bapak Ibu mengenai case persoalan-persoalan yang menghantui pikiran Bapak Ibu khususnya di Pekanbaru yang merasa bimbang nih mau jalan nih, jangan-jangan benar nih perusahaan mau tutup, jangan benar nih perusahaan mau tutup gitu loh. Yang digaung-gaungkan oleh oleh orang-orang yang pernah makan di THN bertahun-tahun kemudian jadi musuh kita gitu loh, dan dia nggak sadar kenapa dia dipecat. Jadi sekali lagi saya tegaskan, satu orang dipecat, satu orang mengundurkan diri, itu poinnya. Nah, yang mengundurkan diri dia tidak melakukan kesalahan, hanya saja dia tidak bisa mencapai target gitu loh. Yang satu orang dipecat kenapa? Karena memang tidak bisa dipertahankan, tidak bisa dimaklumi dan tidak bisa dimaafkan. Nah, yang paling membuat saya mengambil keputusan untuk memecatnya pada saat pada saat Lebaran mau puasa, bulan puasa, ada acara di Pekanbaru, saya lupa sebelum apa setelah bulan puasa, dipanggil, dihubungin Pak Adi, dihubungin Irawadi, meeting dalam satu meja, mempropaganda, menanamkan kebencian kepada saya, mengatakan nih kayaknya Rio yang kaya nih, kita enggak. Saya kadang-kadang mendengar cerita itu saya garu kepala saya gitu loh. Kenapa? Dia pikir membuat perusahaan ini modalnya dengkul apa, nggak pakai duit apa, nggak kerja keras apa, gitu loh. Dia pikir omset yang tercipta di perusahaan sekarang ini hasil rekrutan dia apa, gitu. Kan tadi saya udah menjelaskan tim yang jalan gitu loh sampai sekarang. Bapak Ibu bukan andernya mereka, Bapak Ibu andernya saya, andernya Bu Titin. Pak Deddy Chandra andernya saya, Pak Bosko andernya saya. Yang bantuin Pak Bosko di awal Irawadi saya perintahkan, bukannya mereka berdua gitu loh. Nah, jadi itu kenapa saya mempertahankan Irawadi khususnya. Kenapa tidak dikeluarkan juga? Enggak, dia orang awal, susah senang kami bersama. Itu poinnya. Walaupun ada misalkan kekurang cocokan, kadang-kadang saya kesal sama dia, kadang-kadang ya seperti ada kakak kan seperti itu. Kadang-kadang kita marah, kita ini, tapi tidak membuat kita sakit hati gitu loh. Nah, jadi itu Bapak Ibu, bukan bukan karena Irawadi ngasut-ngasut saya enggak, dia paling nggak mau membahas orang lain gitu loh.
Paling takut dia, apalagi kalau berhubungan dengan RW, karena dia tahu ini RW ini masih ada hubungan saudara sama saya, pasti dia nggak berani gitu loh. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian apa? Ada isu satu lagi, perusahaan udah mau bangkrut, Vario nggak mau minjamkan duit kepada siapa? Kepada co-founder. Bapak Ibu, saya kasih tahu Bapak Ibu, sampai hari ini, ya sampai hari ini, piutang perusahaan, orang yang berhutang ke perusahaan itu nilainya hampir 3 miliar Bapak Ibu. Itu alasan saya kenapa minjam-minjam nggak bisa lagi gitu loh. Karena nggak pernah balik duitnya. Minjam nanti hilang, minjam nanti hilang, minjam nanti hilang. Jadi sampai sekarang nih 3 miliar, hampir 3 miliar piutang orang gitu loh. Yang menjadi beban saya. Nah, kalau menjadi beban saya, pasti menjadi beban perusahaan gitu loh. Tapi alhamdulillah perusahaan nggak bangkrut. Kenapa nggak bangkrut? Produk kita masih banyak. Masih ada 10 miliar lagi. Dan saya juga siap berkorban untuk perusahaan ini. Kalau seandainya, misalkan saya harus melepas mobil saya, melepas katakanlah ruko saya untuk membayar bonus dan reward Bapak Ibu, saya akan jual. Karena bagi saya yang paling mahal bukanlah uang, tapi kepercayaan Bapak Ibu. Itu paling mahal buat saya. Kenapa? Bisnis kita nggak tahu TH ini berapa lama gitu. Ya kan? Tapi kepercayaan itu yang paling penting Bapak Ibu. Dan saya tidak akan mengorbankan kepercayaan Bapak Ibu hanya karena masalah uang. Kalau saya benar-benar sudah pailit total, saya nggak punya duit 1 sen pun untuk bayar reward Bapak Ibu, saya akan ngomong terus terang. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ke Jakarta, ya salah satu nanti kalau ada yang ke Jakarta, saya ajak ke gudang udah kita lihat gitu loh. Benar nggak perusahaan punya barang senilai 10 miliar? Kita juga punya pembukuan kok, ada buku buku stok kita juga ada. Nah, kemudian apa? Ruko kita juga ada. Nah, bulan ini saya mesti membayar beberapa kewajiban ruko apa namanya pengurusan SHM-nya. Nah, tapi beberapa teman-teman yang ingin rewardnya dipercepat, saya selesaikan gitu, saya bantu gitu loh. Nah, artinya apa? Dalam konteks ini, Bapak Ibu, hendaknya ya apa yang dilakukan oleh perusahaan, yang khususnya kebijakan saya, Bapak Ibu mesti dapat melihat bahwa saya tidak pernah berusaha untuk ngeles gitu loh. Untuk ngeles kewajiban yang memang harus saya bayar. Nah, kalau mungkin ada yang tertunda satu dua, case yang memang bukan karena uh, pembonusan dan reward, ya saya minta tunda dulu karena saya ada urgensi apa namanya hal urgen yang harus saya selesaikan gitu loh. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya perusahaan mau tutup, impossible di sekitar bulan September kemarin atau November saya lupa persisnya, kita menerbitkan plan baru, apa namanya reward baru. Mana ada perusahaan yang mengeluarkan uang 750 juta dalam waktu yang seharusnya dia belum keluarkan. Belum ada perusahaan yang menurunkan poin reward agar membernya bisa capai dalam waktu dekat. Baru ada di THN, Bapak Ibu. Saya sudah 30 tahun di BCMLM. Nggak ada yang begitu. Saya melihat nih teman-teman lelah nih dari Jet ke Safir yang lama. Dari 2.250 ke 6.000 lelah nih. Saya pikir gimana caranya. 700 saya buatlah 4.500 supaya Bapak Ibu cepat mencapai itu. Mana ada perusahaan yang seperti itu? Perusahaan ini harusnya berpikirnya bagaimana memperlambat orang dapat reward gitu. Ini mempercepat gitu. Nah, untuk apa kita ke Cina kemarin, saya keluarin hampir 1 miliar, bahkan lebih, untuk kita berangkat ke Cina. Bisa aja saya ngeles. Oh, kita tunda ya habis Lebaran, bisa aja kan? Tapi Bapak Ibu tahu nggak? Saya berangkatkan. Bunda Titin ngomong, saya, Pak, kita tunda aja lah, Pak. Ini ada virus di Cina. Saya bilang, enggak, Bu. Ibu percaya sama saya. Ibu mungkin percaya sama saya. Tapi teman-teman yang lain belum tentu. Saya bilang gitu. Pokoknya apapun yang terjadi kita berangkat. Makanya kita berangkat, Bapak Ibu. Saya desak apa namanya Pak Yamin untuk mencarikan tur yang berangkat di tanggal 16 atau tanggal 15 atau tanggal 17 supaya tidak bergeser tanggalnya. Saya tidak mau dibilang omdo gitu. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi apa namanya? Ini jadi undang-undang saya selama ini sebenarnya. Saya mau bikin status kayaknya nggak dewasa banget gitu loh. Masa perusahaan seperti ini, masa CEO seperti ini. Tapi saya nggak bisa mengeluarkan ini kepada siapa mau saya keluarkan gitu. Bagaimana cara saya mengcounter apa namanya serangan-serangan yang didatangkan kepada kita. Kalau misalkan mendengar dari Irawadi aja, ya mungkin aja Irawadi ngarang gitu loh. Kalau mendengar dari yang lain dari Bunda Titin, ya iyalah Bunda Titin eh, dekat dengan Pak Rio, mungkin akan seperti itu gitu loh. Makanya udahlah apapun Bapak Ibu berpikir positif atau negatif pada malam hari ini, saya apa namanya saya
sampaikan apa adanya tentang segala sesuatu yang isu yang Bapak Ibu dengar, apa namanya, saya buka secara terbuka. Dan juga menjadi catatan, proses pemecatan ini sudah direncanakan jauh hari, Saudara RW ini. Termasuk dengan terakhir saya ke Pekanbaru, mungkin Bapak Ibu masih ingat, terakhir kita acara yang ada saya di Pekanbaru, yang pada waktu itu ada Pak Dedi Chandra dan juga Pak Bosko di situ. Saya ceritakan ke mereka apa yang akan saya lakukan gitu. Kenapa? Karena Pak Bosko ini orang saya, Pak Dedi orang saya. Ya, kita sama laki-laki lah gitu loh ya. Makanya saya sampaikan ke mereka, ke Pak Dedi Chandra dan juga kepada apa namanya Pak Bosko. Nah, jadi seperti itulah Bapak Ibu kronologisnya dari isu-isu yang beredar pada saat sekarang. Nah, sekali lagi saya katakan dengan tegas kepada Bapak Ibu, perusahaan ini tidak akan saya tutup. Saya akan buktikan kepada orang-orang yang memprospek member THN dengan mengatakan bahwa THN akan tutup, THN akan tutup. Saya akan membesarkan perusahaan ini. Itu komitmen saya. Gitu loh. Kenapa? Karena boleh saya katakan, Bapak Ibu, enggak ada kayu janjang ngambil kapiang gitu loh untuk membesarkan perusahaan ini. Kita akan bungkam orang-orang yang berusaha menjatuhkan THN dengan menggemborkan THN bangkrut lah, THN inilah gitu. Ya, buktinya apa? Ya perusahaan nggak Palio nggak mau lagi nggak ada duitnya, Koponder aja minjam duit nggak dikasih. Minjam duit ini nggak pernah dipotong, Bapak Ibu nggak pernah balik duitnya. Emang mau dipinjamin terus? Kan enggak gitu loh. Kalau misalkan minjam hari ini bulan depan dibayar itu masih oke kita pinjamin. Ini enggak minjam akhirnya jadi catatan ujung-ujungnya semua reward nanti. Kapan mau dapat reward mau dipotong gitu. Jadi gitu Bapak Ibu. Eh, saya agak berapi-api ya karena itu mengeluapkan apa namanya saya ini Bapak Ibu bayang lah saya di geram gitu loh marah tapi saya nggak tahu nih bagaimana cara menyampaikannya gitu. Nah, itu sebenarnya Bapak Ibu. Jadi perusahaan tetap akan berkomitmen dengan apa yang kita lakukan sekarang ini. Kalau misalkan perusahaan sekali lagi mau tutup, untuk apa kita bangun sistem baru? Sistem baru maksudnya program baru, ada program bisnis tren satu, di mana kita membuat program percepatan. Mana ada CEO di perusahaan-perusahaan MLM itu yang rela turun ke daerah-daerah membantu mitra-mitranya. Hanya ada di TAN, Bapak Ibu. Nah, kemudian juga misalkan Bapak Ibu lihat tuh beberapa perusahaan MLM, berapa orang sih manajemennya? Satu dua gitu loh. Selama ini Bapak Ibu lihat banyak co-founder, tapi omset perusahaan nggak naik gitu loh. Nah, sementara apa? Mereka bergantung dengan omset yang ada. Nah, tugas mereka di lapangan ya nggak ada. Mereka cuma jalan-jalan aja ngopi-ngopi gitu loh. Disuruh bangun jaringan keluar kota, jaringan keluar kota sebentar, balik pulang. Ya bagaimana jaringan mau berkembang gitu loh. Nah, sementara orang pergi berhari-hari, berminggu untuk mengembangkan bisnis. Ini satu malam udah balik ke rumah gitu. Alasan anak, alasan ini segala macam. Ya gimana jaringan mau berkembang? Artinya apa? Secara jaringan mereka nggak punya kemampuan gitu loh. Nah, sebagai karyawan, ya masa sih karyawan itu di rumah? Ya kan benar nggak, Bapak Ibu punya usaha karyawan Bapak Ibu di rumah, tapi Bapak Ibu gaji setiap bulan mau Bapak Ibu begitu? Itu namanya tolol namanya gitu loh. Nah, saya sudah jadi orang tolol beberapa lama, tapi ya akhirnya saya insaf dan sadar gitu kan. Nah, makanya saya ambil keputusan seperti itu. Nah, jadi kemudian yang kedua, Bapak Ibu, mengenai perusahaan punya stok barang kemudian tutup. Nah, Bu Pebi kan pedagang. Bu Pebi kalau punya barang, punya stok barang, ada barang di toko, ada barang di gudang, kira-kira Bu Pebi mau tutup nggak? Pasti tidak gitu loh. Nah, kapan perusahaan MLM ini tutup, Bapak Ibu? Bukan masalah reward. Perusahaan MLM ini akan tutup kalau duitnya, cashnya nggak ada, barangnya pun nggak ada. Ya mau nggak mau dia tutup lah. Nah, ini barang kita banyak. Orang gila mana yang punya barang banyak, udah gitu perusahaannya ditutup. Kita punya barang banyak nih. Kita tutup ya. Ini barang mau diapain? Barang kita ini bukan barang expired, Bapak Ibu. Barang kita ini kacamata, aksesoris, barang yang nggak akan busuk gitu loh. Kecuali kalau misalkan barang yang expired, nggak apa-apa barang yang expired. Misalkan barang numpuk nih, barang expired. Udah expired, ya pasti terbuang kan?
Ini barang yang nggak expired, ngapain kita tutup? Gitu loh. Nah, jadi saya pikir itu Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu agar Bapak Ibu memahami kondisi yang terjadi di perusahaan. Perusahaan ini sengaja dipertahankan dan melakukan efisiensi. Nah, kenapa misalkan gaji secara gaji, misalkan ada rekan-rekan kayak komandan-komandan yang aktif, gajinya itu ya mungkin nggak besar lah gitu loh, tapi laba gaji kita nggak besar. Saya aja gaji saya 8 juta kok Bapak Ibu. Gaji saya sebagai direktur itu 8 juta gitu loh. Bukannya 25 juta gitu loh, bukan 50 juta. Kecil gaji saya. Penghasilan saya dari mana? Saya punya ID. Kenapa Bapak Ibu under saya gitu loh. Nah, tentu sebagai perusahaan tidak mungkin dapat memenuhi segala kebutuhan teman-teman co-founder ini dari gaji. Makanya dari awal saya bilang, ini marketing plan dibuat pro member nih. Anda maksimalkan energi dan potensi Anda untuk membangun jaringan karena Anda leader. Nah, tapi karena Anda masuk ke dalam jajaran, nanti saya kasih gaji. Nah, kalau yang disebut karyawan siapa ini di kantor tuh, yang layan ibu-ibu mau belanja barang, pengiriman barang, itu yang karyawan gitu loh. Itu yang digaji. Seharusnya kan komponen ini nggak digaji gitu loh. Beda dengan Pak Irwadi, Pak Irwadi dia desain. Di mana aja dia bisa mendesain gitu loh Bapak Ibu. Jadi, apa namanya, itulah yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Pada poinnya sebenarnya saya tidak mau membahas ini sebenarnya secara terbuka kepada Bapak Ibu. Nanti ada yang bilang gibah. Enggak, kita tidak fitnah. Ini tidak fitnah, ini tidak gibah. Ini adalah pelurusan fakta yang sebenarnya menurut versi yang sebenarnya karena ada saksi-saksinya di sini. Siapa saksi-saksinya? Ada Pak Ade yang tahu berproses. Misalkan gue bicara, oh Pak Rio main dua kaki. Saya konsultasi dengan Ade. Tidak ada kita yang bersembunyikan. Saya kasih tahu juga Irawadi. Pak Adi Priano juga saya kasih tahu. Kayak gitu loh. Billy juga saya kasih tahu. Nggak ada keputusan perusahaan yang saya tutupin gitu loh. Alasan kita tuh apa namanya yang benar-benar menyelamatkan uang kita gitu loh. Bukan berarti kita mau main kaki. Enggak, saya nggak ngurusin itu. Saya bantu startup, iya. Tapi saya nggak ngurusin. Ngapain kita pikirin itu gitu. Yang penting apa? Ini perusahaan sudah diakuisisi oleh pemiliknya yang sekarang. Jadi tidak perlu kita apa namanya kita pembahasan perdebatkan itu gitu loh. Nah, tapi kan pengecut-pengecut yang mau menyerang kita ini menjadikan itu sebagai bahan untuk mempengaruhi mitra-mitra kita yang positif, yang serius. Udah ada datanya, ada buktinya. Iya, saya ada chat-chat dengan dia. Dia nantang saya di telepon ini udah deh prospek Imat, prospek Paroul. Coba deh, prospek Bustini coba. Berani nggak prospek dia? Mau nggak diikut sama kamu? Itu saya tantang seperti itu Bapak Ibu. Kenapa? Ya Bu Mis sendiri pernah hampir jadi korban. Benar nggak Bu Mis? Ya, saya TikTokan sama Bu Mis. Tagih Bu Mis, saya bilang gitu. Nah, case yang di Tanjung Balai Karimun. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, tanya sama Pak Dedi Chandra. Sampai sekarang tuh belum kelar tuh duitnya. Gitu. Ya, barang kita yang digelapkan berapa? Kemarin apa namanya 15 blowernya Verin digelapkan, dipinjam, kemudian atas IC saya, Pak pinjam ini barang ya, dia mau berjuang juga, karena saya merasa kasihan gitu loh. Digelapkan, Bu Ibu dijual. Udah gitu ngeluh-ngeluh, Pak, mohon maaf ya barangnya belum bisa dibalikin karena kebutuhan anak, keluarga segala macam, barangnya udah kejual. Saya jual murah aja supaya dapat duit. Saya apa namanya menahan menahan hati Bapak Ibu. Ya, tapi ya sudahlah ya. Karena pada prinsipnya saya percaya bahwa orang-orang culas seperti itu dia tidak akan pernah bisa sukses dalam kehidupannya. Itu yang saya yakini. Jadi Bapak Ibu sekali lagi ya, saya mohon maaf kalau saya berapi-api dan mungkin tidak semua dari kita sependapat dengan saya. Kenapa saya harus membuka ini? Tapi pada poinnya saya ingin menyampaikan ini kepada Bapak Ibu untuk meluruskan supaya Bapak Ibu tidak mereka-reka. Mau bertanya ke saya mungkin segan, ya kan? Mau bertanya ke saya secara langsung mungkin segan. Akhirnya Pak, nanya ke si A, nanya ke si B, nanya ke si C gitu loh. Tidak mendapatkan berita yang sesungguhnya gitu. Nah, jadi kenapa ada Pak Ade juga saya undang di sini? Karena kita prosesnya bersama. Dia tahu bagaimana kejadian-kejadian yang terjadi selama ini. Pak Adi Irawadi juga gitu loh. Nah,
Sekali lagi saya tegaskan, skenario penutup perusahaan ini adalah skenario bagaimana membubarkan akta, Bapak Ibu. Kalau nggak dibubarkan akta, dia dipecat, nggak mau dia tanda tangan nanti gitu loh. Kalau kita nggak beralasan itu, apa alasan perusahaan mau tutup? Apa namanya? Apa alasan akta mau dibubarkan? Ya kan nggak ada alasan. Karena kira kan kita beralasan seperti itu. Ya, kayaknya kita siap tutup lah. Kapan kita mau tutup? Desember saya bilang. Desember kemarin. Ya kita tutup bulan Desember saya bilang gitu loh. Jadi kamu keluar aja dulu dari akta, amankan. Begitu dia tanda tangan, Bapak Ibu tahu nggak? Saya narik napas lega. Alhamdulillah. Akhirnya penyakit keluar juga. Itulah perbincangannya. Tapi kan saya nggak mau langsung frontal gitu loh. Saya berusaha menjaga juga dia WA, saya balas, saya komunikasi apa ya gitu-gitulah gitu loh. Nah, sampai akhirnya dia mungkin sudah menyadari kok saya aja yang dikeluarin gitu loh. Ya, di situ saya baru mengatakan gitu loh. Apa namanya? Membuka case yang sebenarnya Bapak Ibu. Jadi saya pikir itulah Bapak Ibu ya udah 1,5 jam saya ngomong membahas hal ini. Ya mudah-mudahan saya berdoa kepada Allah semoga kalau ini dosa kita diampuni karena ini membuka fakta yang sebenarnya untuk apa namanya meyakinkan Bapak Ibu agar impian Bapak Ibu tidak tercuri oleh orang-orang yang berusaha untuk mencuri impian Bapak Ibu. Itu poinnya. Ya, mudah-mudahan insya Allah nanti malam saya sholat, saya berdoa semoga kalau ini dosa ya, saya minta ampun kepada Allah untuk kita semua yang ada di Zoom pada malam hari ini. Itu poinnya Bapak Ibu. Jadi saya pikir itu saja. Ya mudah-mudahan bagi Bapak Ibu yang apa namanya yang masih percaya dengan saya, ayo mari sama-sama kita bangun. Percaya sama saya. Percaya kepada saya enggak minta kepercayaan Bapak Ibu itu 100% enggak. Percaya kepada saya 90%. Kenapa saya minta 90%? 10%-nya kontrol Bapak Ibu gitu. Apa yang saya ucapkan, insya Allah akan saya pertanggungjawabkan mengenai perusahaan ini. Walaupun pada akhirnya saya tidak bisa sewa kantor karena nggak ada omset, saya akan pindahkan ke rumah saya. Yang penting perusahaan tetap ada. Itu poinnya. Nah, kalau Bapak Ibu dapat reward, insya Allah akan saya bayar. Nggak akan pernah saya tidak akan membayar Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh cek ke teman-teman yang kenal dengan saya. Saya punya upline. Cek ke upline saya tidak pernah berhutang kepada upline saya. Walaupun misalkan nih, 100.000, 1 juta nggak pernah Bapak Ibu. Tidak pernah saya utang yang saya tidak bayar kepada upline saya. Gitu loh. Boleh dicek, tanya ke upline saya, Pak Rio selama berbisnis sekian puluh tahun sama sama Bapak, pernah nggak dia ngutang? Pak Deddy Chandra kan kenal tuh dengan para upline saya. Tanya, karena itu upline beliau juga. Tanya sama para upline kita Pak Deddy. Pernah nggak saya berutang pada mereka yang nggak bayar? Utang pernah, waktu zaman-zaman susah, kita susah, lagi ke PPD kita minjam, tapi kita bayar gitu. Nggak pernah saya yang berutang ke mereka yang saya tidak bayar. Nah, Pak Deddy bisa cek itu gitu kalau Bapak Ibu nggak percaya. Kemudian apa? Tidak pernah saya ke orang lain juga yang saya rugikan, Bapak Ibu. Artinya saya berutang ke orang lain misalkan atau saya nipu orang nggak pernah. Alhamdulillah nggak pernah, Bapak Ibu. Bahkan saya yang banyak ditipin orang gitu. Nah, itulah prinsip saya. Saya tidak mau merugikan orang. Apalagi Bapak Ibu, teman-teman yang berjuang kita bersama-sama, ada Pak Riot, Anda nggak bayar. Aduh, nggak kebayang saya. Nauzubillah min zalik, Bapak Ibu. Saya berdoa semoga Allah tidak memberikan itu kepada saya gitu, tidak mendatangkan itu kepada saya, tidak mendatangkan ketidakmampuan kepada saya untuk membayar reward Bapak Ibu. Saya berdoa kepada Allah semoga saya sanggup membayar hak-hak Bapak Ibu. Bapak Ibu juga bisa cek juga ke Rawadi. Dari sekian banyak teman-teman kita di perusahaan sebelumnya, nggak ada satu orang pun yang saya rugikan. Boleh cek ke Pak Rawadi, tanya, ada nggak dengar omong-omongan negatif tentang saya gitu loh, yang saya nipuin orang segala macam. Pernah satu case Bapak Ibu, saya membuat apa namanya, saya trading dulunya. Saya trading, ya saya bukain sama Bapak Ibu. Saya trading, beberapa orang nitip uangnya ke saya untuk saya trading kan. Dan itu rugi, pure rugi di market. Bapak Ibu tahu nggak? Saya ganti uangnya. Sebenarnya di dunia seperti itu tidak ada ganti-mengganti. Tapi saya nggak mau orang rugi, saya ganti duitnya. Sampai dia terucap ngomong ke istri saya salut dengan Bang Rio. Saya rugi, tapi dia tetap ganti, dia bilang gitu. Nah, jadi itu Bapak Ibu, saya tidak mau mengidentifikasi diri sendiri, tapi saya berusaha agar impian Bapak Ibu yang fokus, yang selama ini fokus, karena ada virus-virus ini kemudian terganggu, akhirnya Bapak Ibu lemah di THN, meninggalkan THN, karena ketidakpercayaan kepada saya, kemudian jalankan yang lain, nggak berhasil juga di situ, akan sayang gitu loh. Jadi itu yang ingin itu yang sudah apa namanya yang sudah saya sampaikan dan saya pikir itu saja ya. Kemudian apa namanya bila Bapak Ibu apa namanya ingin
memberikan tanggapan-tanggapan ya silahkan. Dari saya udah cukup. Sekali lagi saya mohon maaf bila ini adalah sebuah kesalahan, saya mohon maaf. Tapi saya sudah pertimbangkan masa-masa apa yang akan saya sampaikan ini sebelumnya. Sesi ini sudah saya pertimbangkan ke inilah yang terbaik yang harus saya lakukan gitu loh, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, saya ucapkan sekali lagi mohon maaf lahir batin bila ada kalimat-kalimat saya yang barangkali kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian apa namanya? Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, mungkin ada kita sesi yang mungkin bertanya-tanya dalam hati mungkin. Nggak apa-apa diungkap aja Pak Rio ya. Silakan. Kita berikan waktu sebentar untuk siapa yang mau bertanya silakan. Saya setting dulu unmute-nya. Oke, sudah bisa unmute Bapak Ibu yang mau bertanya silakan. Atau yang mau menambahkan dari sisi apa yang disampaikan Pak Rio, boleh? Silakan di unmute aja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Apa kabar wabarakatuh. Pak Irawadi, Pak Rio, Alhamdulillah sehat, Bu Didi. Alhamdulillah. Bosku, Bu Titin, dan teman-teman semuanya. Ya, siap Bang Deddy. Selamat malam. Saya, saya hanya menambahkan karena tadi Pak Rio juga ada menyebut nama saya juga di awal-awal perusahaan ini juga berdiri, ya kan? Nah, saya juga menambahkan di awal Pak Bosco untuk mempercayai THN itu beliau selalu menanya-nanyakan ke Pak Irawadi dan itu ada saya di sebelahnya. Waktu kita membangun Siantara ya Pak Irawadi ya, Ya, siap. kita waktu itu makan ayam penyet. Besok tanggal Nah, 16 kita ulang, tanggal 16 ya. insya Allah. Nah, Ah, di situ Pak Bosco selalu menanyakan, ini bagaimana Pak Rio ini? Saya kenal baik dengan beliau, saya sebutkan oleh Pak Bosco. Yakin Pak Deddy, saya yakin. Karena saya kenal beliau bukan setahun 2 tahun. Di saat saya pernah kelaparan di Padang waktu itu membangun bisnis lama, beliaulah yang menolong saya. Nah, itu nggak usah dibahas, Pak Didi. Bukan, ini maksudnya mengklarifikasi Pak Rio. Jadi menambahkan, karena saya saksi sejarah gitu Pak Rio. Saya saksi sejarah. Di awal THN ini berdiri, semua orang mungkin melihat Pak Rio itu hanya sebelah mata. Saya buka mata saya. Gitu. Walaupun kantor saat itu didesain oleh Pak Irawadi, didesain itu gedung-gedung, nah ternyata itu kantornya hanya triplek di gang lagi di Depok. Itu sangat saya percaya sama Pak Rio di awal-awal pertama. Waktu itu kita pernah Zoom, kita semuanya buka baju. Itu kisah-kisah lama kita. Nah, kenapa Pak Irawadi ketawa? Karena beliau ada saat itu. Ada saya, ada Pak Irawadi, ada Sandi, dan ada Pak Rio. Itu kita buka baju semuanya, itu semuanya sedang capek-capeknya Pak Rio, capek packing barang. Itulah awal-awal THN berdiri. Nah, sehingga ya saudara RW tadi itu keluar masuk seperti itu. Nah, saya juga nggak tahu tiba-tiba beliau jadi upline saya. Nah, ternyata saya di staking kan begitu. Nah, kan gitu. Saya juga nggak tahu bahwa saya itu di stakingan ke dia gitu. Nah, singkat cerita saya mengalami yang namanya Down syndrome. Sempat down mental saya menghadapi saudara RW ini gitu. Nah, sehingga saya ingat apa kata-kata guru saya, ya gurunya Pak Irawadi juga, gurunya Pak Aryo juga, saya ingat. Ternyata bangun bisnis di awal ini nggak enak. Nggak enaknya apa? Gitu. Karena saya tarik ke diri saya, apalagi Pak Aryo. Gitu. Pak Aryo ibaratnya membuat sebuah rumah gede, welcome semua orang. Kita nggak tahu nih apa siapa saja yang datang, entah itu maling kah, entah itu menggambar-gambar rumah kita, ada berapa kamarnya, ada berapa barang di dalam, kita nggak tahu ya kan. Nah terus ya mungkin
itu terjadi gitu, terjadi di diri kita para pembangun jaringan, khususnya Pak Rio. Kenapa Pak Rio kan membuka rumahnya gitu, ayo silakan masuk. Jadi ya saya menganggap ya inilah bisnis gitu, inilah bisnis karena bisnis ini berhubungan dengan manusia gitu. Nah sehingga apa? Saya pernah cerita sama tim saya yang masih solid sama saya, walaupun ya sebagian udah rusak dibuat saudara RW ini ya, karena masalah uang. Saya cerita sama teman-teman. Teman-teman saya bilang, boleh bisnis teman-teman tidak bertumbuh, tapi pastikan diri Bapak Ibu bertumbuh, saya sampaikan. Kenapa? Sangat bahayanya bisnis tidak bertumbuh, kitanya nggak bertumbuh, saya bilang. Begitu kita berdoa sama Allah, sama Tuhan kita, Allah kirimkan orang-orang bagus sama kita nggak ada perubahan, bahaya nggak, saya bilang. Siap plan katanya. Akhirnya tim-tim saya masih solid sama saya, yang masih yang memang sentuhan saya. Alhamdulillah mereka masih udah mulai baca buku kembali. Sehingga apa? Lingkungan itu kan negatif saat itu. Sehingga ada beberapa daerah, mungkin Pak Irawadi juga tahu, termasuk Bukit Tinggi itu hancur ibu saudara RW. Ya kan? Masalah orang Bukit Tinggi kok kapai makan rami gitu. Hancur jaringan saya, hancur-hancur dah. Hancur. Ada aja. Iya, saya ingat itu. Ya, ya, itu Tanjung kasus Balai, tersebut. masalah Pak Irawadi masih ingat itu. Pak Irawadi di sebelah saya. Ya kan? Orang Bukit Tinggi ini kalau datang pergi makan, itu datang rame-rame. Alhamdulillah waktu itu kita buka acara training marketing plan ya Pak Irawadi ya. Ya. Nah, mereka bayar 20.000, kita hanya membantu subsidi 5.000 rupiah. Saya masih ingat harga tiketnya gitu. 25.000 dapat nasi simpang raya. Iya kan? Nah, itu hancur, sehancur-hancurnya. Sampai sekarang asal kalau saya telepon, itu nggak mau ngangkat telepon semuanya, alhamdulillah. Nah, terus begitu juga di perdagangan. Hancur juga di perdagangan. Ya perannya saudara RW gitu. Nah, Tanjung Balai, ya begitu juga. Masalah uang. Uangnya nggak sedikit dan bukan hanya 1-2 orang. Ya jadi benar-benar ya ini toksit ya harus dikeluarkan gitu. Nah, jadi Pak Rio di sini tadi yang saya perhatikan bukan menggibah, di sini Pak Rio ini meluruskan. Kalau istilahnya kalau di dunia artis Pak Rio ini sekedar konversi pers gitu loh. Klarifikasi. Klarifikasi gitu. Kalau hukumnya gitu. Jadi saya bangga gitu. Saya bangga dengan Pak Rio, dengan Pak Irawadi. Kita masih ada gitu. Kita orang awal kita masih ada di sini. Karena ya di perusahaan-perusahaan lama juga kalau orang-orang awal tuh ya biasalah. Yang namanya kita buka ibarat kebun binatang ya pasti masuk harimau, masuk monyet, masuk itu semua tuh pasti ada itu. Pasti ada. Dan akhirnya bertahanlah yang masih bisa kita iniin gitu. Ya air kan akan ketemu dengan air, minyak ketemu dengan minyak. Itu sih filosofi saya begitu aja gitu. Ya kalau memang pecundang ya pasti temannya pecundang gitu. Ya, saya ingat pesan Pak Rio tadi. Saya ingat betul. Dad, tolong cek saya. Kalau ada saya berhutang sama orang, saya cek beneran, saya cek. Kenapa? Upline-nya Pak Rio itu ya upline saya juga gitu. Guru saya juga, sahabat saya. Saya tidur sama beliau 10 tahun lebih kurang. Saya cek entry cek. Nggak ada, Dad. Nah, saya tahu ada si A, si B, ada teman-teman lama juga berhutang masalah di pedang, Pak Rio juga ketipu juga 35 juta. Saya tahu orangnya, alhamdulillah orangnya udah meninggal. Tapi ya, seperti itulah Pak Rio baiknya gitu. Saking baiknya itu dikerjain orang gitu. Saking baiknya gitu. Dan saya pernah bilang sama Pak Rio, orang yang bisa nikam kita itu orang dekat kita, Pak Rio. Dan Pak Rio hanya diam senyum lihat saya gitu.
hanya orang dekat kita Pak Rio yang bisa nikam kita. Kalau orang jauh itu nggak mungkin nikam. Nyantet ya. Iya. Ya begitu tambahan Pak Irawadi ya kan Pak Bosco. Oke. Ya semoga kita Ya, itu 4 tahun yang lalu ekosistem. Pak Deddy ngomong itu tuh. Ya udah, sekarang singkat padat aja. Yang lain mungkin juga mungkin. Ya, jadi itulah tambahan dari saya ya kan. Ya Pak Nanti Bosco, dibilang ibu-ibu pula kita apa namanya bernostalgia. Ini Bu Indah udah Dari ngomong. reunian Ya, gitu. gitu. Ya. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Reuni kan sama yang satu circle nggak apa-apa. Siap, Om Nggak apa-apa. Deddy. Jadi saya rasa itu tambahan dari saya Pak Irawadi, Pak Rio, Pak Bosco. Terima Siap. kasih. Oke. Ya. Ya, Bang. Assalamualaikum sehat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang lain ada Pak Bosco? Mungkin mau nambahin? Ya, izin abangku. Siap, Selamat malam, silakan. Pak Rio, Malam. komandan Regu yang paling saya sungkan. Nah, sungkan Pak. Kata sungkan dan hormat itu. Walaupun saya bukan teman lama Bapak, beda dengan Pak Irawadi, beda dengan Pak Deddy ya. Tapi chemistry, Lama ada yang ketemunya baru Pak Bosco. iya Bang. Makanya tapi saya dapat chemistry dengan seorang pemimpin perusahaan Pak, jujur aja. Makanya kalau saya masih ingat Pak, sengaja Pak Rio saya undang ke Batam, sama seperti pertanyaan tadi yang disampaikan Pak Deddy. Ya jujur aja, beberapa saya bangkit dari MLM tapi hancur dari MLM juga Pak. Karena itulah saya berharap saya ingin dapat berita langsung konsep apa yang akan dibuat untuk long time, untuk jangka panjang. Karena saya juga mengingat umur juga Pak. Kalau gontak-ganti bisnis terus, kayaknya udah nggak ini lagi Pak gitu loh. Nah, tapi chemistry itu tadi, kalau saya Pak Rio, yang pertama saya bersyukur saya ketemu seorang pemimpin yang betul-betul amanah seperti Pak Rio. Itu nomor satu Pak. Amin. Artinya yang saya Amin. bincangkan di awal dengan Bapak, dengan Pak Rio, dan apa yang terjadi seiring waktu, ucapan dan perbuatan sejalan. Itu yang bikin saya Pak salut. Ya. Terima kasih Pak Bosco. Ini udah embok udah kan? Itu saya salut Pak. Jujur aja ini secara Ini embok gitu loh kan. ini dari ini mudah-mudahan ini juga menguatkan teman-teman yang lain karena saya lihat masih ada kurang lebih 20-an di sini. Ya kan berarti ada mitra-mitra juga apalagi kaum ibu ini ya kan. Jadi kaum ibu ini mudah-mudahan ini juga menguatkan gitu loh. Apa yang saya rasakan ini mudah-mudahan mereka juga rasakan Pak gitu loh. Ya, keyakinan penuh saya Pak karena memang ya komitmen ini dulu juga yang saya pegang dan itu selalu saya bilang sama Pak Rio. Ya mungkin juga saya akan orang yang terakhir bersama Bapak Pak. Itu komitmen saya kan gitu. Biasa. Makanya sekarang saya Pak sudah beberapa minggu saya di Kota Medan bergerilya Pak. Untuk kembali lagi ya salah satunya ada pengaruh itu juga yang Bapak sampaikan tadi. Pengaruh itu juga sangat kental Pak karena memang ya beliau kan kenal semua kemarin gitu loh. Nah, jadi banyak teman-teman yang apa namanya kalah mental itu tadi ya mungkin tidak saya yakin saya Pak karena saya ya jujur aja saya kemarin berusaha mendapat keyakinan dan komitmen apa yang kita bincangkan itu dan memang sampai hari ini saya temukan itu ada benarnya gitu loh. Jadi itu yang menguatkan saya Pak karena godaan itu pun cukup lah gitu kan. Tapi saya yakin dan percaya Pak, semakin kuat kita Pak Rio dan saya yakin saya berdoa sama Pak Rio ya ini guncangan wajar lah untuk besar kan ada ujian Pak. Nggak ada yang nggak ada ujian untuk besar Pak. Jadi ujian dengan Pak Rio ya itu ujian dengan saya juga karena saya juga bagian dari Pak Rio ini sekarang ini. Ya Pak Adi ya. Siap. Mudah-mudahan hari ini tanggal 16 saya tunggu kehadiran Bapak walaupun dengan terseok-seok tapi yakin Pak. Saya yakin untuk itu Pak. Saya yakin untuk itu. Siap. Ya mungkin itu Bang yang bisa saya tambahkan mudah-mudahan yang saya tambahkan ini juga menambah keyakinan teman-teman saya yang sama-sama berjuang seperti kata kunci tadi. Kalau saya itu kata kunci, saya tidak mau impian saya dicuri Pak.
Siap. Saya tidak mau kehilangan impian dengan THN, Pak. Komitmen Bapak itu juga menjadi komitmen saya. Itu mungkin yang bisa menguatkan teman-teman tadi. Yang lain semua yang tidak saya bisa sebut satu persatu. Termasuk juga ada Bu Titin yang juga saya salut, hormat dengan usia yang sudah senja, tapi masih cukup energik dan membuktikan kualitas. Betul, Thank you betul, banget, betul. itu menjadi pelajaran juga buat saya itu, Pak. Itu menjadi pelajaran penting juga buat saya. Yang tua aja bisa, masa saya masih muda nggak Saya bisa. mesti ralat yang satu itu tuh. Ah, Bu Titin ini bukan usia senja. Beliau ini usianya baru 45 tahun ini, jangan salah Pak Bosco. makanya salut salut buat semuanya. Jadi Pak Irawa, Pak Adi, saya tahu Pak Adi Priyatno dia orang baik, Pak. Itu yang saya tahu karena saya banyak dididik juga. Pak Irawadi saya juga banyak dididik. Makanya kemarin pernah ada perdebatan di Facebook karena Pak Irawadi bikin sebuah konten langsung ditentang seperti itu. Ya saya senyum aja jadinya, Pak. Makanya saya bilang setiap yang sudah mendidik saya itu saya hormatin. Itu sebenarnya itu tembakan halus itu, Pak. Karena itu tadi kata dan perbuatan itu menjadi bukti penting layak dipercaya atau tidak. Nah, jadi Satunya kata dan perbuatan, Pak. Itu yang saya temukan dari Pak Rio, makanya itu yang saya pegang, Pak. Itu menjadi terima kasih pegangan saya Bang gitu. Bosco. Ya. Jadi Iya. jadi ada satu lagi yang mungkin saya tadi udah sampaikan apa apa ya. Dia ada yang krusial nih sebenarnya. Iya. Kenapa? eh ini mohon maaf sebelum ini kan ada orangnya nih, Wida Wardani ya. Jadi Iya. Wida, mohon maaf ya sebelumnya. eh Apa ya? Kenapa Dodi Sirait itu pada akhirnya menjalankan MLM lain? Hmm. Kemudian mengajak salah satunya Bu Ida dan teman-teman yang lain. Karena ada efek domino, Bapak Ibu. Pada saat ada case peminjaman uang di stokisnya Tanjung Balai, itu adalah downline-nya Dodi Sirait. Downline-nya juga Pak Deddy Chandra. Dan entah apa yang membuat Dodi Sirait, entah kalimat apa, yang mungkin kalimat menghibah seolah nggak dapat duit, nggak dikasih duit, seolah nggak dikasih gaji, seolah nggak dikasih operasional. Sehingga Dodi Sirait ini berempati, bersimpati, dan mau apa namanya meyakinkan Pak Sofwan untuk meminjamkan uang. Nah, sehingga pada saat itu Dodi Sirait ini luntur kepercayaannya kepada perusahaan. Akhirnya dia beralih ya kan menjalankan MLM lain, kemudian dia mengajak beberapa teman di Pekanbaru. Itulah efek kenapa pada saat itu kita drop di Pekanbaru awalnya gitu loh. Efek domino dari situ Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang ini mohon maaf ya pada Bapak Ibu teman-teman yang lain, efek domino ini sebab akibat itu kan ada. Jadi sebabnya ini pasti ada apa namanya akibatnya ini pasti ada sebabnya gitu loh. Nah, itu salah satunya. Jadi Ya. apa namanya ya yang terjadi biarlah terjadi. Yang mudah-mudahan ke depan kita akan semakin solid, semakin apa namanya semakin baik dan program-program kita ke depan Bapak Ibu eh, kita konsentrasi di apa namanya di program percepatan Silver Elite dan bisnis training 1. Nah, jadi ini benar-benar nanti kita akan konsentrasiin di sini percepatan itu. Nanti Bapak Ibu bisa lihat ya apa namanya eh, perkembangan kita ke depan dengan program Silver Elite ini. Oke Pak Adis, saya kembalikan kepada Pak Irwadi. Mungkin dari ibu-ibu mungkin ada yang mau ngomong, misalkan seperti Bu apa Bu Leni barangkali atau Bu Misna atau Bu apa Bu Indah dan lain-lainnya, Bu Fatima juga di sini apa ada Bu Dokter Eni juga atau ada di Bunda Titin juga silakan. Silakan ibu-ibu. Nah, tadi dua dua Nah, bapak-bapak nih. apa namanya? Tapi sebelum itu saya mohon maaf, saya harus keluar dulu sebentar nanti saya masuk lagi ya. Saya ada yang mau saya beli ke apotik. Oke, siap. Biasalah apa namanya eh, untuk anak gitu loh. Oke, siap. Anak saya ada apa namanya agak susah buang air besar, jadi harus dibeli obatnya nggak apa namanya obat untuk pelancarnya dia harus tetap ada, kalau nggak dia susah. Anak saya yang beli kecil. Saya mundur dulu sebentar nanti saya balik lagi. Tapi saya Oke, apa namanya nanti saya masuk lewat apa pakai pakai handphone. Jadi Bapak Ibu ngobrol aja dan kalau misalkan saya nggak balik ya Bapak Ibu ini aja apa namanya kalau mau lanjut lanjut kalau stop stop. Tapi sekali lagi saya mohon maaf ya
bila ada kesalahan kalimat saya dan lain sebagainya. Jadi saya izin off dulu sebentar ya. Baik, Pak Rio, terima kasih. Oke, ibu-ibu sekalian, ada yang mau ditambahkan dari kaum bapak nih? Bang Bosko, masih ada? Cukup? Ya, cukup Pak. Intinya itu mudah-mudahan bisa menguatkan teman-teman, keyakinan saya Siap. menjadi keyakinan mereka juga Pak di bisnis ini. Siap. Oke, terima kasih Oke, Bang Bosko. Sampai ketemu tanggal 15, insya Allah saya berangkat ke Medan. oke, Jadi siap. intinya gini, Pak Bosco, Iya. Ya, kalau kalau nggak bisa diajak searah, kita buat sejarah, Pak Bosco. siap Bang Deddy. Oke, silakan kaum ibu-ibu ada ini. Ada yang mau nambahkan, Bunda Titin? Siap, Bu Fatimah, ya. Nanti produk-produk yang sedang proses, insya Allah akan dilengkapi ya, kembali ya. Oke, Bu Leni, Bidan Leni, Bunda Titin mana? Masih on? Ya, makasih Pak Haji. Oke, Bu Leni Ah, silakan. saya mungkin masih anak bawang nih Pak dengan senior-senior saya. Aduh, nggak ada anak bawang. Anak cabai, Iya, Bu. Anak iya. bawang berarti bau dong, bau dong. Eh, bagi saya Pak, ya biasalah ujian, cobaan tuh pasti ada. Orang yang nggak senang sama kita bagaimanapun caranya pasti ya itulah cara menjatuhkan kita. Intinya bagi kami Pak, saya pribadi karena udah tahu dari produknya bagus dan pasien-pasien kita sembuh nyata tanpa obat, ya apapun godaan di luar, godaan namanya Pak ya, tetap setia dengan THN, abaikan, tetap fokus, Amin. action, tetap punya tujuan kita, impian kita kita raih. Bagi saya nggak peduli Pak, apapun itu, meskipun saya udah pernah dikecewain sama Pak RW atau gimana pun dan akhirnya saya Ya. buka kamar baru gitu istilahnya satu rumah kamar baru ya Pak ya. Ya bagi saya ya udah masa lalu kita ikhlaskan, kita pandang ke depan, fokus, abaikan semuanya godaan-godaan kita. Nah, gitu aja bagi saya Pak. Nah, Siap, terima kasih. Mantap, Mantap sekali. Jadi nggak pakai Pak RW, kita langsung Pak mantap. Presiden aja ya. iya Pak. Pak RW Ini aja PRT. saya nih masih saya nggak peduli Pak, terserah. Yang penting kita Ya, fokus. Nah, gitu. siap. Terima kasih. Oke, Ya. ada yang lain? Silakan. Cukup? Bu Titin, Bunda Titin, mana Bunda Titin? Bun, Bunda Titin mau menambahkan? Oke, Ketiduran tuh. tiduran kayaknya ya. Jadi intinya Bapak Ibu sebenarnya malam hari ini seperti yang dibuka oleh awal tadi oleh Pak Rio. Sebenarnya kita juga mempertimbangkan apakah ini perlu, apakah ini penting. Sebenarnya Pak Rio ngatakan tadi apa? Sebenarnya nggak penting-penting amat ya, karena kita menganggap ini sebuah hal biasa lah dalam perjalanan bisnis ya. Semakin tinggi pohon, semakin kencang terasa anginnya, ya kan? Terpaan badai segala macam itu kewajaran. Tetapi ternyata ini perlu tetap diklarifikasi karena sudah terlalu apa ya? Kayaknya ibarat bahasanya perlu disumpel juga sesekali ya kan. Nah, Harus, tapi harus ya. Nah, jadi harus Pak. Karena kita mm, kan juga punya punya ini, punya legal kita. Kita juga punya ya, lawyer kita kan ada. betul. Harus Pak Irawadi. Karena sudah terlalu mengganggu secara sisi Udah, perusahaan ya. benar. Ya, sebenarnya kalau secara pribadi kita mah udah biasa ya. Kalau dalam bisnis seperti ini kita nggak bisa maksa orang suka sama kita semua ya nggak. Sebaik apapun yang kita kerjakan, terkadang tetap aja ya, ada yang bisa merubahnya menjadi sebuah cerita yang jelek ya. Artinya Hmm. tidak baik. Ya, biasalah Bapak Ibu. Namanya bisnis manusia ya. Nah, intinya walaupun malam hari ini bukanlah sebuah pertemuan yang nggak penting-penting amat sebenarnya ya. Tetapi setidaknya seperti tadi perlu diklarifikasi untuk ke semua ya. Kalau dianggap penting artinya kadang-kadang senang bagi orang merasa ini penting sekali untuk dibahas ya. Nah, padahal kita hanya perlu klarifikasi saja agar tidak terlalu membuat Bapak Ibu terganggu di lapangan ya.
Seperti barusan kalimat, biarkan menggonggong kafilah tetap berlalu ya. Baik, oke. Bu Ida juga menambahkan ya, gak apa-apa. Dibaca teman-teman, saya nggak perlu bacakan lagi ya. Oke, Pak Ade Kaputra selaku komisaris juga Bapak legal, ada mau ditambahkan Pak Ade? Masih on? Pak Malam Ade? kawan-kawan semua. Malam, silakan Pak Ade. Eh baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Ini kawan-kawan kan di dunia marketing semua. Kalau saya kan bahasanya kaku aja. Pada prinsip dasarnya kita untuk saudara RW mendapatkan beberapa temuan berupa fraud yang Temuan. yang pasti akan kita tuntaskan di jalur hukum. Itu aja. Mungkin ada masukan atau yang lain. Untuk klarifikasi rasanya sudah sangat lengkap dari Pak Rio. Kalau saya pribadi di jalur saya ya jalurnya hukum aja, nggak begitu banyak komentar tentang begini begitu. Mungkin Kita ada masukan serahkan yang nama ahlinya ya, sesuai hal yang memang patut melanggar hukum ya, kita serahkan nama ahlinya ya. Setuju Pak Ya, pengacara. Oke. itu aja. begitu Mungkin ada Pak. pertanyaan boleh. Mhm. Karena yang saya lihat ini kan sudah mengganggu, bukan hanya mengganggu kita pribadi, ini sudah menyerang ke perusahaan sebenarnya. Jadi ya kalau bahasa kata-kata sekarang cek sound atau cek ombak ya kita cek beneran gitu. Karena udah cukup lah mereka udah berbulan-bulan mengkampanyekan THN bangkrut lah, ini itulah macam lah gitu. Ya saya rasa ya Pak Ade bolehlah apa namanya turun tangan lah gitu. Karena supaya ada efek jerahnya gitu. Efek jerahnya. Sama seperti dulu Pak Irawadi waktu Ya. zaman klorofil dulu yang katanya membunuh orang, akhirnya apa itu orang kena denda berapa miliar gitu. Nah, Ya, kan dulu pernah itu kan. ya. Jadi benar-benar ya, harus diklarifikasikan gitu, harus dituntaskan gitu. Supaya apa? Supaya ada efek jerah. Supaya dia tahu siapa kita gitu. Oke, Itu sama saya Pak. siap. Oke, Pak Ade, ada tambahan lagi kira-kira? Ya, saya rasa cukup Pak Ari. Oke, thank you. Terima kasih Pak Ade. Ibu-ibu ada? Ini ibu belum ada bersuara lagi yang lain nih. Bu Siti Fatimah mungkin ada yang mau ditambahkan? Oke, kalau memang nggak ada, saya rasa cukup ya. Ini kalau kita tunggu juga Pak Rio mungkin eh, ada yang di Indonesia bagian timur udah ketiduran juga ya kan? Dan tidak rasanya tidak juga terlalu ada yang penting kita bahas lagi Bapak Ibu. Eh, Boleh silakan kalau ada yang bertanya ya. Nah, nggak ada Bu Ida cuma menambahkan ya. Baik Bapak Ibu, eh intinya sekali lagi cara yang paling hebat adalah kita buktikan dengan prestasi, kita buktikan dengan semakin solid, semakin kokoh kita, semakin kompak kita, dan kita yakini bahwasanya apa yang memang sedang kita jalani dan kita yakini ini adalah hal yang terbaik. Kita berdoa sama-sama ya, dan kita fokus untuk lebih baik lagi seperti yang sudah kita targetkan. Bagaimana kita bisa lahirkan 100 Ruby Director dan kita pastikan adalah semua yang ada di sini dan beberapa mitra-mitra kita yang benar-benar siap untuk berjuang bersama kita ya. Baik Bapak Ibu, ya tidak terasa obrolannya cukup lama ya, dan saya selaku mewakili ya untuk membuka acara dari juga pihak manajemen perusahaan ya, dan mengimbau juga teman-teman untuk yang punya akses di Medan Tebing Tinggi khususnya tanggal 16 kita ada event bisnis training ya di kota Tebing Tinggi, lebih kurang 1 jam atau setengah jam dari kota Medan ya. Om Deddy, Om Bosco, kita ketemu di tanggal 15 dan 16 ya, insya Allah. Siapa? Baik, Bapak Ibu, kita akhiri dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tetap semangat, tetap solid, dan kita buktikan yang terbaik. Insya Allah kita akan
berjuang bersama-sama. Sampai ketemu lagi di Zoom dan pertemuan offline yang akan datang. Bila taufik wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 3, 2, 1, saya close Zoom-nya. Terima kasih Pak Adi. Sama-sama, Winda. Oleh Syayang Bapak.